741 kekuatan yang ditingkatkan. Sebelumnya, memahami bayangan bintang sebelum berubah sudah menjadi batas Furious Star. Sekarang, setelah transformasi, bayangan itu mengandung hukum yang lebih mendalam. Dia ingin memahaminya dengan paksa, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan menyebabkan kekuatan hukum di tubuhnya menjadi kacau. Dia merasakan sedikit reaksi balik. Mendengar kata-kata Nusing, Ruo Shui tercengang, lalu dia terkejut. Ini akan berhasil. Maksudmu Yuan akan memahami hukum. Bahkan suara Ruo Shui bergetar saat ini. Dia menantikannya, tetapi dia juga tidak bisa mempercayainya. Lagi pula, selama ratusan juta tahun, tidak ada dewa pertempuran yang pernah memahami hukum. Tapi bagaimana dengan Lu Yuan? Hanya dalam beberapa tahun di Origin Grounds, dia benar-benar memahami hukum. Ini terlalu surrealis, membuat Ruo Shui merasa seperti sedang bermimpi. Nusing kembali sadar dan melihat kekuatan bintang-bintang di langit. Dia menyipitkan matanya dan mengembuskan napas sedikit. Dia berkata dengan ekspresi rumit, "Jika tren ini terus berlanjut, aku hanya bisa berkata, orang itu mungkin benar-benar memiliki peluang tinggi untuk memahami hukum." Pada titik ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan menyeringai. Benar-benar monster. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang itu melakukannya. Bukankah lebih baik bagi Yuan untuk menjadi lebih kuat? Ruo Shui terkekeh. Furious Star mengangguk sedikit. Itu benar. Hanya saja bakat orang itu terlalu mengerikan. Bahkan aku tidak bisa menahan rasa cemburu. Dia menyadari bahwa di depan Lu Yuan, meskipun dia telah menjadi dewa pertempuran selama ratusan juta tahun, dia dapat dengan mudah kehilangan keseimbangannya. Pada saat ini, Furious Star tiba-tiba membeku dan sedikit mengernyit, seolah-olah dia baru saja menyadari sesuatu. Dia menoleh dan melihat ke arah Wilderness of Misfortune di kejauhan. Apa yang terjadi di sana? Bagaimana bisa ada aura mutasi yang begitu kuat? Mendengar kata-kata Nusing, Ruo Shui pulih dari keterkejutan yang dibawa Nusing. Dia sedikit kesal karena dia terlalu bersemangat dan melupakan masalah ini. Dia berkata dengan dingin, "Aku khawatir ras spiritual dan organisasi mutasi ras binatang sedang menyerang tingkat atas tanah asal. Kebetulan saja aku perlu melindungi Yuan sekarang. Karena kamu tidak lagi mengerti, kamu bisa melakukan perjalanan." Mata Nusing bersinar, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Kemudian, dia tersenyum. Saat dia berbicara, Furious Star berubah menjadi seberkas cahaya bintang dan menghilang dari tempatnya berada. Dia melesat ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ruo Shui melihat ke arah Nusing pergi dan segera mengalihkan pandangannya. Dia menatap bayangan bintang yang berubah dan menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan untuk melindungi Lu Yuan. Di dalam kota perbaikan surga, sejumlah besar prajurit genetik secara alami memperhatikan perubahan di langit di atas kota. Apa yang terjadi? Bayangan bintang ini telah muncul selama beberapa tahun, dan belum pernah terjadi perubahan sebesar ini. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada dewa perang yang telah memahami hukum? Bagaimana mungkin? Itu adalah dewa perang, bagaimana mungkin kecelakaan bisa terjadi? Mungkin pemahaman hukum sang penguasa telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jika memang begitu, bukankah itu berarti penguasa itu memiliki peluang untuk melampaui dewa perang? Mata sekelompok orang suci pertempuran bersinar. Mereka sangat gembira, bahkan keterkejutan dan kemarahan yang dibawa oleh invasi organisasi mutasi pun sirna oleh mereka. Di luar dojo seni bela diri, Yeye, yang berencana untuk menghubungi orang suci jurang surga, tercengang. Li Qinghe dan yang lainnya juga tercengang. Semua orang menatap langit dengan mata terbuka lebar. Si Tingyu adalah orang pertama yang tersadar. Dia berbalik untuk melihat ke arah dojo seni bela diri dan berkata, "Itu Yuan. Apakah dia akan menerobos?" Waiti menatap Yeye dan kemudian ke bintang-bintang di langit. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Yuan terlalu kuat. Jika dia menerobos, dia akan berada di tingkat hukum, kan? Namun, mereka dengan cepat menjadi tenang. Invasi organisasi mutasi belum berakhir. Jangan terlalu cepat senang. Moonfrost menyilangkan lengannya, wajahnya serius. Itu benar, kata Wang Lingling sambil tersenyum lembut. Yuan tampaknya sedang dalam masa kritis sekarang. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang dari organisasi mutasi itu mengganggu pemahaman Yuan tentang hukum. Semua orang setuju dengan kata-kata Wang Lingling. Mata Yeye berbinar saat dia menghubungi Saint Heaven Abyss. Di sebelahnya, Anastasia juga memilih untuk menghubungi Gladys.
Di langit di atas Wilderness of Misfortune, sekelompok orang suci yang bermutasi dari ras roh membunuh para pejuang genetik manusia. Sementara itu, Spark melayang di udara, terbakar dengan api hijau saat ia terus mengumpulkan sumber asal semesta dari tanah asal. Awan gelap berkumpul di langit, dan kilat ungu turun dari langit, menyerang orang suci yang bermutasi dan Spark. Ini adalah serangan balik naluriah dari kehendak tanah asal. Namun, lawannya adalah Spark, seorang pembangkit tenaga listrik tingkat dewa pertempuran. Merasakan aura petir yang mengerikan, Spark menyipitkan matanya sedikit dan mendengus dingin. Kemudian, perisai cahaya hijau mengembun di tubuhnya dan memblokir semua petir. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya dengan ekspresi ganas di wajahnya. Kehendak tanah asal yang sudah menjadi sangat lemah. Dengan kekuatanmu saat ini, bagaimana kamu bisa menghentikan kami? Cahaya hijau yang mengerikan beredar di tinjunya. Dia meraung dan melemparkan pukulan ke awan gelap. Pada saat berikutnya, kekuatan tinju hijau melonjak dan langsung menembus awan gelap. Sebuah lubang besar muncul di awan gelap. Petir melonjak di dalam dan tidak bisa jatuh. Untuk sesaat, itu benar-benar tenang. Setelah melihat pemandangan ini, para pejuang genetik manusia yang melawan melebarkan mata mereka karena terkejut. Ini, monster macam apa ini? Dia benar-benar mematahkan hukuman petir dari tanah asal. Keputusasaan secara bertahap muncul di wajah mereka. Di bawah pimpinan Spark, para ahli ras spiritual menjadi lebih bersemangat, meraung saat mereka terus membunuh para ahli manusia yang melarikan diri. Pada saat ini, ekspresi Spark berubah saat dia berbalik untuk melihat Cakrawala. Di arah itu, pilar cahaya bintang melesat ke langit. Aura yang sangat dalam menyebar ke segala arah, dan bahkan para ahli ras spiritual dapat merasakannya. Itu bukan hanya Spark, bahkan para ahli ras spiritual lainnya menyerah mengejar para ahli manusia. Sebaliknya, mereka mengangkat kepala dan melihat cahaya bintang yang menyilaukan di kejauhan. Spark mengerutkan kening dan sedikit terkejut. Apa itu? Auranya tidak terlalu kuat, tetapi mengapa ada fluktuasi yang begitu dalam? Itu bahkan membuat jantungku berdebar-debar. Mata Sparkle berkedip sejenak. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan berencana untuk pergi ke arah itu untuk melihat. Tepat saat Spark hendak membuat keputusan ini, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah cahaya bintang dengan waspada. Dia merasakan aura yang kuat mendekat dengan cepat. Seberkas cahaya bintang terbang dari jauh. Kemanapun itu lewat, semua roh mutan tersapu oleh cahaya bintang dan meledak. Beraninya kau, Spark membelalakan matanya dan meraung. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju. Kekuatan tinju hijau bertabrakan dengan cahaya bintang. Ledakan, ledakan, terdengar saat gempa susulan yang mengerikan mendatangkan malapetaka. Gelombang udara membentuk badai, menghancurkan langit dimanapun mereka lewat, dan membalik beberapa lapisan tanah dan batu di tanah. Binatang buas eksotis yang awalnya masih ada di sini semuanya berubah menjadi mayat cincang oleh gempa susulan. Setelah itu, cahaya bintang menghilang dan berubah menjadi sosok Nusing. Di bawah serangan seperti itu, dia tidak terluka. Dia melayang di udara dan menatap Spark. Wajahnya acuh tak acuh saat dia berkata, itu memang organisasi yang bermutasi dari ras spiritual. Alih-alih tinggal di wilayah ras spiritualmu, kamu benar-benar datang ke sini untuk mati. Ketika Spark melihat Furious Star, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya sedikit karena terkejut. Furious Star, sebagai panglima perang dari organisasi yang bermutasi, dia secara alami memiliki pemahaman umum tentang panglima perang dari 4 ras. Adapun panglima perang manusia, Nusing, Spark secara alami memiliki informasi yang relevan. Menurut informasi asli, meskipun kekuatan Furious Star tidak lemah, dia seharusnya masih sedikit lebih lemah darinya. Kenapa sekarang? Spark sedikit mengernyit, ekspresinya serius. Dia benar-benar merasakan aura yang sangat berbahaya dari tubuh Furious Star. Ini tidak sesuai dengan informasinya. Apa yang sedang terjadi? Furious Star tidak mengatakan apa-apa sementara Spark masih dalam keadaan terkejut. Cahaya bintang yang pekat beredar di tubuhnya, dan aura yang sangat menakutkan meluap. Saat berikutnya, bola energi yang mengandung cahaya bintang muncul di sekelilingnya. Matanya berbinar, dan semua bola energi itu melesat ke arah Spark. Bola energi itu mengandung aura yang sangat menakutkan, menyebabkan tubuh Spark langsung menegang. Matanya membelalak tak percaya, bagaimana ini mungkin? Dia bisa merasakan bahwa jika dia melawan secara langsung, dia mungkin akan terluka parah.
Bagaimana dia bisa sekuat itu? Dia tidak punya waktu untuk berpikir dan berencana untuk menghindar. Namun, pada saat ini, garis-garis cahaya bintang terjalin dalam kehampaan, seperti sangkar, dengan kuat menghalanginya di tempat. Pupil mata Spark berkontraksi dengan hebat. Dia tidak punya waktu untuk berpikir saat cahaya hijau berkelebat di sekujur tubuhnya. Ah! Dia meraung dengan marah dan meledak dengan gila. Cahaya hijau itu bertabrakan dengan bola energi bintang, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Akibatnya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Cahaya bintang berputar-putar di sekitar tubuh Furious Star, dan dia berencana untuk terus menyerang. Pada saat ini, sosok yang agak acak-acakan bergegas keluar. Itu adalah Spark. Pada saat ini, tangan kirinya dan kaki kanannya patah. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, dan dia tampak sedikit menyedihkan. Namun, lahar hijau yang mengalir di tubuhnya sekarang bersinar dengan cahaya yang dalam, dan auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu menjadi jauh lebih kuat? Spark menggeram tak percaya saat dia menatap Furious Star. Nu Xing mencibir. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan bahwa dia memiliki peningkatan besar dari fenomena nomologis Lu Yuan. Dia melambaikan tangannya lagi, dan bola energi bintang melesat keluar lagi. Merasakan aura mengerikan yang terkandung dalam bola energi, cahaya hijau di sekitar Spark melonjak dengan gila, lalu bertabrakan dengan bola energi itu lagi. Ledakan, ledakan. Tepat saat ledakan itu terdengar, bayangan sisa melesat keluar dari tabrakan itu dan melesat ke celah spasial tak jauh dari sana 742 kembali ke kegelapan. Melihat pemandangan ini, Furious Star sedikit melebarkan matanya dan buru-buru terbang ke depan. Tepat saat dia hendak memasuki celah spasial, dia tiba-tiba berhenti. Ekspresinya terus berubah, dan itu sedikit jelek. Sialan, dia benar-benar melarikan diri. Furious Star ingin mengejar, tetapi dia tidak tahu kemana celah spasial ini mengarah. Jika ada ahli yang menyergapnya setelah dia pergi, itu akan sulit baginya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya menghela napas dan menyerah mengejar mereka. Bagaimanapun, kekuatan Ah Yuan terus meningkat. Ketika dia keluar dari pengasingan kali ini, dia akan dapat dengan mudah menghancurkan ras roh dan organisasi mutasi ras binatang. Furious Star merasa bahwa tidak perlu baginya untuk mengambil risiko saat ini. Furious Star melihat dalam-dalam ke celah spasial yang besar dan mendengus. Roh batu itu cukup kuat. Jika bukan karena terobosan baru dalam hukum bintangnya, dia mungkin tidak akan cocok untuk orang ini. Ini semua berkat Ah Yuan. Furious Star berhenti berpikir dan berbalik untuk melihat ke area lain. Para spirit Rache Mutan Sein dan Battle Tirk yang tersisa tercengang ketika mereka melihat Spark melarikan diri. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan melarikan diri. Tersapu oleh tatapan Nu Xing, mereka membeku di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Furious Star mendengus dingin. Cahaya bintang berputar di sekitar tubuhnya, dan sinar cahaya bintang melesat keluar, secara akurat mengenai semua Mutated Champions. Hampir seketika, semua Mutated Champions yang masih berada di Wilderness of Misfortune mati. Dibandingkan dengan Battle God, kekuatan para ahli di level Sein dan di bawahnya benar-benar terlalu lemah. Selain itu, Furious Star bukanlah Battle God biasa. Setelah membunuh Mutated Champions ini, tatapan Furious Star menyapu dan memperhatikan sejumlah besar Mutated Beast yang terkena erosi mutasi. Dia sedikit mengernyit. Cahaya bintang beredar, dan sejumlah besar Mutated Beast mati. Dia hanya berhenti ketika hanya ada sedikit binatang bermutasi yang tersisa di Wilderness of Misfortune dan melihat celah spasial. Dia menyalurkan kekuatan spiritualnya dan menyelimuti celah spasial, membantu kehendak tanah asal untuk memulihkan celah spasial. Kota penyembuhan surga. Ruo Shui sedang melihat aula seni bela diri dan melindungi Lu Yuan. Dia melihat bayangan bintang yang berubah dan sedikit terkejut. Sepertinya ada perubahan pada hantu ini. Apa yang terjadi? Ruo Shui terkekeh dan berkata, sepertinya Ah Yuan telah membuat kemajuan baru dalam pemahaman hukumnya. Mendengar ini, Keluo tertegun. Matanya membelalak saat dia berseru. Benarkah? Furious Star berkata bahwa dia memiliki hukum bintang, jadi seharusnya tidak ada masalah. Baguslah, baguslah. Keluo bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan ekspresinya menjadi serius. Aku akan menangani invasi mutasi terlebih dahulu. Kau tidak perlu pergi, kata Ruo Shui. Kenapa? Keluo tertegun. Furious Star sudah pergi.
Pemahamannya tentang hukum bintang telah mendalam, jadi seharusnya tidak ada masalah. Mendengar kata-kata Ruo Shui, Keluo menyadari bahwa Furious Star tidak ada di sini. Dia mengangguk sedikit, dan kemudian dia merasa bahwa aura mutasi di kejauhan tampaknya perlahan berkurang. Dia menyeringai dan menggaruk kepala dinosaurusnya. Sepertinya begitu. Sepertinya Furious Star hampir selesai menanganinya. Sepertinya kekuatannya telah meningkat cukup banyak. Cek-cek, Ruo Shui menghela nafas, sayang sekali pemahaman Yuan tentang hukum berbeda dari kita. Keluo juga menganggukkan kepalanya sedikit. Kemudian, dia berkata, oh benar, kudengar bahwa 3 ras lainnya juga mengalami keretakan spasial. Ras spiritual dan pasukan mutasi ras binatang juga telah menyerbu. Ketika Ruo Shui mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang orang-orang itu rencanakan? Keluo menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian, dia mendesah, ekspresinya sedikit jelek. Jika itu di masa lalu, ruang di atas Origin Grounds akan jauh lebih stabil daripada sekarang. Bagaimana mungkin begitu mudah bagi seseorang untuk menyerbu dari luar? Sepertinya alam semesta kita tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Mata Ruo Shui berbinar dan dia berkata, itu benar, namun, kita memiliki Yuan sekarang. Jika dia berhasil mencapai tingkat hukum, dia seharusnya bisa melindungi alam semesta kita. Keluo juga mengangguk, memperlihatkan sedikit kegembiraan saat dia melihat bintang-bintang di langit. Aku harap anak kecil itu dapat dengan cepat memahami hukum. Itu benar, titik. Di sebuah planet yang sunyi dan sunyi di Spirit Domain, cahaya hijau berkedip dari waktu ke waktu. Di langit di atas altar di gurun, ada 2 retakan spasial yang besar. Di altar, ada roh emas yang terbuat dari logam abu-abu dan roh es yang terbuat dari es. Kedua roh itu adalah dewa pertempuran. Mereka melihat celah spasial, dan dewa pertempuran roh es berkata perlahan. Aku ingin tahu apakah Sparkle dan Vic baik-baik saja. Suara roh emas seperti logam yang beradu. Selama celah spasial dibuka, api mutasi akan secara otomatis merusaknya. Selama itu bisa bertahan untuk sementara waktu, asal kosmik yang diserap akan cukup bagi penguasa itu untuk berhasil mengandungnya. Mendengar ini, dewa pertempuran roh es mengangguk sedikit. Kau benar. Dengan kekuatan Spark dan Vic, selama dia tidak bertemu dengan ahli misterius yang membunuh Raja Daging dan Darah, seharusnya tidak ada masalah besar. Tidak akan lama sebelum tuan itu berhasil berkembang biak. Pada saat ini, sebuah sosok terbang keluar dari salah satu celah spasial. Itu adalah Spark, yang telah melarikan diri. Pada saat ini, Spark berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kakinya patah, tangan kirinya patah, dan tubuhnya ditutupi retakan dari semua ukuran. Auranya juga jauh lebih lemah daripada saat dia berada di tingkat atas tanah asal. Setelah terbang keluar dari celah spasial, tubuhnya tidak berhenti karena inersia. Dia jatuh dengan keras ke altar di depan 2 dewa pertempuran ras roh. Petik 2. Dua dewa pertempuran ras roh yang berada di tengah-tengah diskusi terdiam saat mereka melihat Spark yang babak belur. Mereka sedikit tercengang. Setelah beberapa saat hening, batuk Spark membangunkan keduanya. Mereka buru-buru berjongkok. Gumpalan api hijau membakar tubuh dewa pertempuran roh emas. Api menyatu ke dalam tubuh Spark, dan auranya dengan cepat pulih. Tubuhnya yang retak juga berangsur-angsur pulih. Spark, apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Roh es mengerutkan kening. Spark menopang tubuhnya dan berkata dengan ekspresi jelek. Aku bertemu dengan dewa pertempuran Nusing dari ras manusia. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kekuatannya telah meningkat banyak dibandingkan dengan informasi yang aku terima saat itu. Hanya dalam beberapa putaran, aku terluka parah. Apa? Kata-kata ini mengejutkan dewa pertempuran roh emas dan roh es. Keduanya saling memandang dengan tidak percaya. Kemudian, roh emas bertanya, apakah kamu serius? Kekuatanmu juga berada di garis depan dari keempat orang di luar, tetapi kamu bahkan tidak bisa menghadapi bintang yang marah itu. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Spark mengangguk dengan ekspresi berat. Aku tidak tahu mengapa dia menjadi begitu kuat. Oh benar, di mana Vic? Vic tampaknya baik-baik saja. Dia pergi ke wilayah ras automaton. Baru-baru ini, ras automaton berada dalam kekacauan. Mereka telah kehilangan beberapa dewa perang. Mendengar ini, Sparkle menghela napas lega dan berkata, itu bagus. Setelah beberapa saat, aku akan dapat menyerap cukup energi asal alam.
semesta untuk mempercepat kelahiran Darren. Kedua dewa perang ras spiritual mengangguk sedikit. Paling tidak, situasi saat ini tidak terlalu buruk. Seiring berjalannya waktu, retakan spasial itu sangat besar, bahkan lebih besar daripada saat ordo bencana alam menyerbu. Selain itu, bintang yang mengamuk tidak memiliki kekuatan hukum cahaya, jadi efek pemurnian pada api mutasi tidak terlalu bagus. Oleh karena itu, kecepatannya dalam membantu keinginan tanah asal untuk pulih tidak cepat. Setelah waktu yang lama, bintang yang mengamuk menutup retakan spasial itu. Meski begitu, masih ada jejak kerusakan mutasi di seluruh gurun kesialan. Bagaimanapun, bintang yang mengamuk tidak memiliki kekuatan cahaya. Bahkan area yang terkorosi ini tidak dapat dimurnikan secara efektif. Itu hanya dapat membunuh sebagian dari binatang bermutasi di area ini. Erosi yang tersisa hanya akan memungkinkan tanah asal untuk pulih perlahan. Setelah itu, kelahiran binatang bermutasi di area ini akan jauh melampaui skala aslinya. Setelah menutup retakan spasial, dia meninggalkan gurun kesialan dan kembali ke kota perbaikan surga. Begitu dia kembali, Nusing melihat Keluo di samping Ruoshui. Dia menghampirinya dan tersenyum. Keluo mengangguk, menatap Furious Star, dan tersenyum. Aku tidak menyangka ini akan berakhir secepat ini. Sepertinya kau sudah banyak berkembang. Furious Star tersenyum, ada sedikit rasa bangga di matanya. Tidak buruk, Ruoshui berkata, 3 ras lainnya juga memiliki celah spasial yang muncul di wilayah mereka. Karena kalian berdua begitu bebas, mengapa kau tidak pergi dan membantu? Setelah mendengar ini, Furious Star dan Keluo tercengang. Mereka saling memandang tanpa daya dan kemudian mengangguk. Baiklah, ayo kita bantu. Sebagai kota utama tanah asal, kota perbaikan surga juga merupakan kota terbesar di wilayah manusia. Tentu saja, kota itu memiliki aula teleportasi dengan kota-kota utama dari 3 ras lainnya. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka berencana untuk pergi ke aula teleportasi. Tepat pada saat ini, proyeksi bintang di kehampaan berubah lagi. Bintang-bintang yang terus-menerus lahir dan hancur perlahan-lahan menyusut. Semua bintang berkumpul menuju pusat. Tampaknya ada pusaran tak terlihat di tengah yang menyerap semua bintang. Bintang-bintang ilusi yang awalnya terang menjadi redup, dan kegelapan di tepi menjadi semakin gelap. Mereka bertiga tercengang. Melihat bintang-bintang menghilang, Ruoshui menjadi gugup dan bertanya, "Mungkinkah ada masalah?" Furious Star menatap bintang-bintang dengan tatapan kosong. Ini tidak mungkin. Mengapa ada masalah? Sebelumnya, pemahaman Ah Yuan jelas terus meningkat, kan? Lalu apa yang terjadi? Keluo juga cemas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya. Dia ingin membantu, tetapi dia tidak berdaya. Saat mereka bertiga berbicara, semua bintang akhirnya menyatu di area tengah, hanya menyisakan satu titik terang. Area di sekitarnya benar-benar gelap. 743 memahami hukum. Pada saat ini, pilar cahaya bintang melesat dari pusat titik cahaya. Pilar itu tampaknya menembus seluruh tanah asal dan sangat menyilaukan. Tekanan dan aura yang tak terlukiskan turun ke kota perbaikan surga, dan semua orang merasakan hati mereka tenggelam. Bahkan Keluo, Ruoshui, dan Nusing merasakan hati mereka menjadi berat. Mereka melihat pilar cahaya di langit, dan ekspresi mereka berubah drastis. Apa yang sedang terjadi? Keluo dengan paksa menekan getaran di tubuhnya saat dia berbicara. Mata Furious Star bersinar, dan kemudian dia menunjukkan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Ya, apakah dia berhasil memahaminya? Ah Yuan telah berhasil memahaminya. Apakah dia benar-benar memahami hukum? Tapi bagaimana bisa begitu cepat? Berdasarkan pemahaman Nusing tentang kemajuan pemahaman Lu Yuan sebelumnya, jika dia ingin sepenuhnya menguasai hukum bintang, bahkan jika berjalan lancar, itu masih akan memakan waktu 10 atau bahkan puluhan tahun di tanah asal. Bagaimana dia bisa menguasainya begitu cepat? Namun, kata-kata Nusing membuat Ruoshui dan Keluo terkejut saat mereka menatap Nusing. Apa yang kau katakan? Apakah ini penguasaan hukum Ah Yuan? Ruoshui membelalakan matanya. Furious Star kembali sadar dan mengangguk dalam-dalam. Dia menatap pilar cahaya di langit dan berkata, "Jika bukan karena itu, bagaimana mungkin ada tekanan sekuat itu? Kelahiran dan kematian bintang-bintang pada akhirnya akan kembali ke asal." Di kota perbaikan surga, ketika semua orang tertarik oleh pilar cahaya bintang, Lu Yuan perlahan membuka matanya di ruang kultivasi. Matanya yang awalnya hitam pekat bersinar dengan cahaya bintang.
Seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya bintang, dan bayangan bintang muncul. Pikirannya berangsur-angsur kembali. Setelah merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, sudut mulut Lu Yuan melengkung dan memperlihatkan senyuman. Apakah kau berhasil? Dia tidak menyangka bisa berhasil begitu cepat. Setelah kubus evolusi mulai membawa pencerahan Lu Yuan, kecepatan pencerahannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ada perubahan hampir setiap saat. Hanya dalam sekejap, Lu Yuan telah menguasai semua misteri hukum bintang. Pada titik ini, Lu Yuan telah sepenuhnya memahami kekuatan hukum bintang dan memasuki level hukum. Di bagian bawah, rantai genetik tubuh semesta menghilang. Lu Yuan mengerti bahwa karena ia telah memahami hukum, tubuh semesta juga berada dalam hukum bintang. Secara alami, rantai genetik tidak berarti baginya. Tidak hanya itu, Lu Yuan memejamkan matanya sedikit dan menemukan batas atas tanah asal. Selama dia mau, dia bisa masuk dan keluar dari tanah asal kapan saja. Dia bahkan tidak perlu melewati aula pelarian atau pintu cahaya di tubuhnya. Kehendak tanah asal tidak bisa menghentikannya sama sekali. Lu Yuan mengangkat alisnya sedikit dan menunjukkan sedikit keterkejutan. Kemudian, dia mengerti bahwa tanah asal yang diciptakan oleh asal-usul alam semesta tidak dapat menahan hukum sama sekali. Lagi pula, saat itu, bahkan tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat hukum di alam semesta. Sekarang setelah Lu Yuan mencapai tingkat nomologis, dia secara alami tidak dapat menghentikan Lu Yuan. Lu Yuan menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Dia berdiri, meregangkan tubuh, dan mengembuskan napas sedikit. Setelah duduk begitu lama, dia merasa sedikit lelah. Pada saat ini, Lu Yuan berhenti dan melihat ke kejauhan dengan heran. Dia bisa merasakan bahwa di daerah yang sangat jauh, ada 3 aura bermutasi yang sangat kuat. Lu Yuan sedikit mengernyit dan melangkah maju. Tubuhnya menghilang seperti gelembung. Di domain asal kerajaan mesin, ada hutan besar di langit, dan celah mutasi besar berada di udara. Di sekitar celah mutasi, ledakan dahsyat terdengar terus-menerus. Dewa pertempuran mekanik saat ini sedang melawan roh api yang terbentuk dari api. Api di sekitar dewa pertempuran roh api ini berbeda dari roh api lainnya. Api itu berwarna hijau jahat. Auranya sangat kuat. Setiap gerakan yang dilakukannya disertai dengan api mutasi mengerikan yang menyala terus-menerus. Bahkan Madus harus menghindari api untuk sementara dan tidak berani menggunakan tubuhnya untuk menghalanginya. Ledakan. Setelah tabrakan pertama, Madus mundur agak jauh. Tatapannya menyapu api hijau yang menyala di sekitarnya serta erosi mutasi yang terus meluas. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Sialan, klan roh telah menemukan cara. Apa yang coba kau lakukan? Ekspresi roh api Vic dingin. Dia melambaikan tangan kanannya, dan bola api hijau mengembun menjadi anak panah yang melesat ke arah Madus. Ci. Api hijau membakar dan menggerogoti ruang, menyebabkan ekspresi Madus sedikit berubah. Dia memadatkan medan gaya spiritual untuk memblokir serangan itu. Ledakan. Ledakan terus terdengar saat Madus memblokir api yang bermutasi sambil terus menggunakan meriam spiritual untuk melakukan serangan balik. Pertarungan antara kedua belah pihak berlanjut untuk waktu yang lama, tetapi korosi mutasi tidak berhenti sama sekali. Api hijau menyala di mana-mana di hutan. Pada saat yang sama, jumlah binatang bermutasi terus meningkat. Ekspresi Madus berubah jelek saat dia melihat ini. Pada saat ini, seberkas cahaya bintang melintas dan tubuh Lu Yuan tiba-tiba muncul. Vic dan Madus, yang sedang bertarung, secara alami merasakan aura yang tiba-tiba muncul. Keduanya mundur pada saat yang sama dan melihat ke arah Lu Yuan. Madus tercengang ketika melihat Lu Yuan. Kemudian, dia menunjukkan senyum terkejut. Kakak Lu Yuan, aku tidak menyangka kamu akan datang. Madus tahu tentang kekuatan Lu Yuan. Dia bahkan telah membunuh monster yang menakutkan seperti Raja Daging dan Darah, serta lebih dari selusin binatang eksotis berkualitas ilahi, dengan mudah. Akan mudah baginya untuk berurusan dengan roh api yang bermutasi 744 memahami hukum 2. Madus tidak bisa menahan diri untuk tidak rileks. Sementara Madus sedang rileks, tubuh Vic menegang. Api membakar di sekujur tubuhnya saat dia menatap Lu Yuan dengan waspada. Siapa kamu? Dia bisa merasakan aura tak berdasar di tubuh Lu Yuan. Vic terkejut. Bagaimana bisa ada aura sekuat itu? Siapa orang ini? Senior Madus, lama tidak bertemu. Lu Yuan tersenyum pada Madus. Kemudian,
dia menoleh ke Vic dan melihat celah spasial di belakang Vic. Dia mengerutkan kening dan mengulurkan tangan ke Vic. Mata Vic melebar saat dia mendapati tubuhnya membeku di tempat. Kemudian, cahaya bintang keluar dari tubuh Vic dan mencabik-cabiknya. Dia berubah menjadi bola api dan menghilang. Vic bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Tidak hanya Vic, bahkan Madus tercengang ketika dia melihat api Vic yang sekarat. Tidak seperti serangan balik sebelumnya, Madus kurang lebih bisa memahami bagaimana Lu Yuan membunuh binatang eksotis berkualitas dewa itu. Namun kali ini, dia bahkan tidak tahu bagaimana Vic meninggal. Ini, bagaimana saudara Lu Yuan menjadi lebih kuat lagi. Dia menatap Lu Yuan dengan tak percaya. Bagaimana dia bisa meningkat begitu cepat? Hanya kurang dari setahun sejak serangan balik. Melihat Madus tercengang, Lu Yuan tidak terlalu memikirkannya. Lu Yuan menyadari bahwa setelah dia menguasai sepenuhnya hukum bintang, dia dapat menarik kesimpulan dari satu contoh dan pemahamannya tentang hukum lain juga sedikit meningkat. Misalnya, hukum cahaya. Dibandingkan dengan hukum bintang, Lu Yuan lebih mahir menggunakannya. Kekuatan cahaya menutupi api mutasi hampir dalam sekejap, dan kemudian api diretakan mutasi padam. Lu Yuan mulai membantu kehendak tanah asal memperbaiki keretakan. Untuk ini, Lu Yuan secara alami menggunakan hukum ruang. Hukum ruang lebih mendalam daripada hukum cahaya. Setelah Lu Yuan menguasai hukum bintang, pemahamannya tentang hukum ruang tidak sebesar hukum cahaya. Namun, ada juga peningkatan yang sangat besar. Retakan spasial mulai pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, Lu Yuan menutup sepenuhnya retakan spasial itu. Lu Yuan menoleh untuk melihat Madus, yang masih linglung. Dia tersenyum dan berkata, "Senior Madus, saya masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan, jadi saya permisi dulu." Madus kembali sadar dan menatap Lu Yuan dengan ekspresi aneh. Kemudian, dia mengangguk, berulang kali, "Baiklah, baiklah." Lu Yuan tersenyum, dan tubuhnya berubah menjadi gelembung dan menghilang lagi. Sementara itu, di atas laut di wilayah Rasroh, Bingling saat ini sedang bertarung dengan seekor ular piton hitam berkepala 3. Ular piton itu sangat kuat, dan sulit bagi kedua belah pihak untuk menentukan pemenangnya untuk sesaat. Bingling menyaksikan kekuatan mutasi menyebar dengan cepat, mewarnai permukaan laut menjadi hijau tua. Binatang buas di lautan juga terus bermutasi, berubah menjadi binatang buas yang bermutasi. Pada saat ini, Lu Yuan tiba-tiba muncul. Ular piton berkepala 3 dan Bingling sama-sama memperhatikan Lu Yuan. Bingling sama seperti Madus, memperlihatkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. "Saudara Lu Yuan, datang dan bantu aku. Binatang buas ini sangat kuat. Dia mengikis negara kita. Aku di sini untuk membantu." Lu Yuan tersenyum. Saat dia berbicara, Lu Yuan tidak membuat gerakan apapun. Ular piton berkepala 3 yang waspada itu tiba-tiba membeku di tempat. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi bola cahaya bintang. Daging dan darahnya berserakan, dan auranya menghilang. Bingling tidak bisa berkata-kata. Dia menatap Lu Yuan dengan kaget. Sama seperti Madus, kekuatan Bingling tidak lemah, tetapi dia tidak menyadari bagaimana Lu Yuan melakukannya. Dia tiba-tiba merasa sedikit tercengang. Lu Yuan tidak peduli dengan keheranan Bingling. Dia mulai menggunakan kekuatan cahaya untuk menenangkan area lautan yang terkorosi dan retakan mutasi. Setelah itu, Lu Yuan memberitahu Bingling dan menuju ke area terakhir dengan aura mutasi kuat yang ditemukan Lu Yuan. Itu adalah pegunungan. Di langit di atas pegunungan, Goldcard dan Silver Valley bekerja sama untuk menyerang binatang buas yang tampak seperti harimau atau macan tutul. Ekspresi Yin Bu sangat ganas, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menatap binatang biru muda itu dan menggeram. "Lan Li, kau bajingan terkutuk. Dia benar-benar berani menyerang tanah asal." Jinka menjulurkan lidahnya, matanya dingin. Dua dewa pertempuran ras binatang itu sangat kuat dan terus menyerang Lan Li. Menghadapi serangan dua dewa binatang yang kuat itu, tubuh Lan Li terus berkedip antara ilusi dan kenyataan. Dia juga memiliki sejumlah besar klon yang terus menghindari serangan. Dengan senyum dingin di wajahnya, dia menghindari serangan itu dan berkata, "Penghalang tanah asal sudah sangat lemah. Apa yang bisa kalian berdua lakukan padaku?" Ngomong-ngomong, tidak akan lama lagi sebelum dewaku turun. Pada saat itu akan menjadi akhir dari alam semesta ini. Sungguh menyedihkan, orang-orang keras kepala sepertimu hanya bisa binasa bersama alam semesta. Mendengarkan ucapan sarkastik Lan Li,
ekspresi Jinka dan Yinggu sangat jelek. Kekuatan spiritual mereka melonjak liar dan terus menyerang Lanli. Namun, meskipun Lanli bukan tandingan mereka berdua, keterampilan menghindar dan bertahan hidupnya sangat kuat. Sejumlah besar klon mengganggu indera kedua dewa binatang, membuat mereka sulit menangkap tubuh aslinya. Untuk sementara waktu, mereka bertiga saling mengejar di udara. Seluruh laut tersapu oleh gempa susulan, membentuk gelombang mengerikan. Pada saat ini, tubuh Lu Yuan muncul. Dua panglima perang binatang yang mengejar Lan Lijin dan Yinggu segera merasakan aura Lu Yuan. Mereka berhenti dan melihat ke arah aura tersebut. Lan Li, yang menghindari serangan itu, juga sama. Tubuhnya terbagi menjadi ratusan klon yang tersebar di seluruh laut, menatap dengan waspada pada kemunculan tiba-tiba umat manusia. Setelah melihat Lu Yuan, Jinka dan Yinggu tertegun sejenak sebelum mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. "Kakak Lu Yuan," Yinggu berteriak, "apakah kamu di sini untuk membantu kami?" Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. "Ya, Senior Yinggu, aku di sini untuk membantu." "Itu bagus." Yinggu menyeringai dan menoleh ke arah Lan Li yang dipenuhi klon. Ia tersenyum dingin. Hati Lan Li mencelos saat melihat sikap Lu Yuan, Jinka, dan Yinggu. Ia tahu ada yang tidak beres. Manusia di depannya tampak sangat kuat. Keterampilan bertarung Lan Li difokuskan pada bertahan hidup dan melarikan diri, jadi ia tentu sangat berhati-hati. Saat menyadari ada yang tidak beres, Lan Li dengan tegas mengendalikan semua klonnya. Sebagian dari mereka terbang menuju celah spasial, sementara yang lain terbang ke segala arah. Melihat pemandangan ini, Jinka dan Yinggu tercengang lalu menampakkan ekspresi terkejut. "Tidak bagus, dia ingin melarikan diri," teriak Jinka. Mereka semua tahu bahwa kemampuan Lan Li lebih condong ke arah melarikan diri. Tentu saja, mereka tidak ingin dia melarikan diri. Lu Yuan hanya tersenyum. Lu Yuan melirik klon Lan Li lalu meraih ruang kosong. Saat berikutnya, ruang terdistorsi dan tubuh Lan Li muncul. Setelah melihat ini, baik Jinka maupun Yinggu tercengang. Mereka menatap Lan Li yang terkejut dengan heran. Mereka tidak pernah menyangka bahwa klon-klon dari sebelumnya itu sebenarnya palsu. Sementara mereka berdua terkejut, hukum bintang Lu Yuan meletus. Lan Li, yang terkejut dengan bagaimana dia ditemukan, ditelan. Kim dan Silverdale masih mati rasa terhadap kematian Lan Li. Lu Yuan hanya tersenyum dan mulai menangani korosi bermutasi dan keretakan spasial ini. Segera, keretakan spasial ditutup. Lu Yuan menatap Jinka dan Yinggu dan tersenyum. "Senior, aku akan datang ke wilayah binatang nanti untuk membantu kalian menangani organisasi mutasi." Setelah mengatakan itu, Lu Yuan menghilang di bawah tatapan Jinka dan Yinggu. Setelah Lu Yuan menghilang, Jinka dan Yinggu kembali sadar. Keduanya saling memandang dengan ekspresi aneh. Suara Jinka penuh dengan keterkejutan. Dia menjadi lebih kuat lagi. Yinggu menyeringai, memperlihatkan giginya yang seputih salju. "Ya, aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Itu terlalu mengerikan." 745 Sister Suang Yue adalah kota perbaikan langit terbaik. Ruo Shui, Keluo, dan Nusing menyadari bahwa tekanan itu tiba-tiba menghilang. Bahkan bintang-bintang di langit pun menghilang. Mereka semua tertegun sejenak, lalu saling memandang. Keluo menatap Furious Star dengan bingung. "Furious Star, apa yang terjadi? Mengapa bayangan bintang itu menghilang?" Furious Star juga menggelengkan kepalanya dengan bingung. "Aku juga tidak tahu." Ruo Shui melihat ke arah ruang gravitasi dan ragu-ragu. "Mungkinkah ada masalah dengan Yuan? Haruskah kita pergi dan melihatnya?" Mereka bertiga saling memandang. Setelah hening sejenak, Furious Star berkata, "Mungkin ini satu-satunya cara untuk memahami hukum. Lebih baik menunggu sebentar agar tidak mengganggu Yuan." Ruo Shui dan Keluo tidak tahu apa yang akan terjadi ketika pemahaman hukum seseorang mencapai tingkat yang lebih dalam. Mendengar kata-kata Nusing, mereka berdua memikirkannya dan mengangguk. Lagi pula, kecuali benar-benar diperlukan, mereka tidak ingin mengganggu pemahaman Lu Yuan tentang hukum. Mereka menunggu sejenak. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di langit. Itu adalah Lu Yuan. Tidak butuh waktu lama bagi Lu Yuan untuk menutup ketiga celah spasial. Setelah menangani masalah itu, dia kembali ke kota. Dengan kekuatannya, dia secara alami memperhatikan Ruo Shui dan dua lainnya begitu dia kembali, jadi Lu Yuan muncul di samping mereka. Ruo Shui dan dua lainnya dengan sabar menunggu Lu Yuan untuk memahami.
Ketika mereka melihat Lu Yuan tiba-tiba muncul, mereka bertiga tercengang. Kemudian, mereka membelalakan mata dan bereaksi. Keluo menatap Lu Yuan dan berkata dengan heran, "Ah Yuan, kamu, keluar dari pengasingan. Bagaimana? Apakah kamu memahami hukum apapun?" Nusing dan Ruo Shui juga menatap Lu Yuan dengan penuh harap, menunggu jawabannya. "Mehem, aku tidak mengecewakan. Aku sudah memahami hukum bintang." Begitu dia mengatakan ini, suasana menjadi sunyi. Keluo dan dua lainnya terdiam. Setelah hening sejenak, mereka bertiga mencerna berita Lu Yuan dan kemudian menunjukkan senyum terkejut yang menyenangkan. Keluo tertawa keras. "Bagus, bagus, bagus. Ah Yuan telah memahami hukum. Alam semesta kita akhirnya memiliki ahli tingkat hukum. Ahli seperti itu seharusnya mampu melawan bahkan melawan sarang induk, kan?" Ruo Shui menatap Lu Yuan, mengangguk dan mendesah. "Meskipun kupikir kau memiliki peluang bagus untuk menerobos ke tingkat hukum, aku tidak menyangka kau akan mencapai tujuanmu begitu cepat. Harus kukatakan, kau selalu membawa kejutan yang berbeda kepada orang lain." Nusing juga mengangguk berulang kali. Sudut mulutnya berkedut saat dia berkata dengan senyum pahit. "Aku juga telah menuliskan hukum bintang. Sayangnya, jangka waktu yang begitu lama tidak dapat dibandingkan dengan beberapa tahun milikmu." Kau benar-benar monster. Aku mulai meragukan diriku sendiri." Lu Yuan tidak dapat menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata terkejut dan senang dari ketiganya. Kemudian, Lu Yuan berpikir sejenak dan berkata, "Sebenarnya, bahkan jika aku mencapai level maksim, aku tidak berpikir situasinya optimis. Raja daging dan darah di kerajaan mesin sangat kuat. Hanya tubuh keturunannya yang belum sepenuhnya dipelihara memiliki kekuatan level maksim. Tubuh utamanya mungkin juga berada di level maksim." Kata-kata ini membuat suasana ketiga orang itu terdiam lagi. Setelah hening sejenak, Keluo menggaruk kepalanya. "Jangan pikirkan ini sekarang. Tidak peduli apa, itu hal yang baik bagi kita bahwa kamu telah menembus ke level hukum." Ruo Shui dan Furious Star mengangguk. Pada saat ini, Ruo Shui teringat sesuatu dan berkata, "Ngomong-ngomong, entah mengapa, ras binatang dan organisasi mutasi ras roh tampaknya telah menyerbu lapisan atas tanah asal. Para penyerbu dari ras kita telah diusir, dan yang tersisa adalah 3 ras. Kurasa kita harus membantu mereka." Keluo dan Furious Star juga pulih dari keterkejutan mereka yang menyenangkan. Ekspresi mereka serius saat mereka mengangguk. Ruo Shui benar, jika kita membiarkan mereka terus menggerogoti lapisan atas tanah asal, ruang di sini akan menjadi semakin tidak stabil. Pada saat itu, aku khawatir seluruh lapisan atas tanah asal akan runtuh total. Tanpa penyangga lapisan atas, lapisan bawah tanah asal akan menghadapi sejumlah besar aura bermutasi. Ketika Lu Yuan mendengar kata-kata mereka, dia tertegun sejenak. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, "Tidak perlu pergi. Aku merasakan 3 aura bermutasi tadi. Aku sudah memperbaiki retakan mutasi mereka." Mereka bertiga berhenti berbicara dan menatap Lu Yuan dengan linglung. Setelah hening sejenak, mulut Keluo berkedut, dan dia berkata dengan tidak percaya. "Maksudmu, kamu sudah berurusan dengan invasi para Eldar, Orc, dan Eldar mesin?" Lu Yuan mengangguk. "Itu benar, senior, kamu tidak salah dengar." Nusing tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Tapi bagaimana kamu sampai di sana? Selain itu, tanah asal sangat besar. Bagaimana kamu menemukan invasi mutasi dari 3 ras lainnya? Bukankah kamu sedang mengasingkan diri?" Setelah menerobos ke tingkat nomologis, tingkat atas tanah asal tidak sebesar itu. Aku dapat dengan mudah merasakan aura mutasi dari 3 ras lainnya, jadi aku pergi ke sana tepat setelah aku menyelesaikan pengasinganku. Lu Yuan menjelaskan. Setelah mendengar penjelasan Lu Yuan, mereka bertiga saling memandang, masih sedikit bingung. Ruo Shui tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Tingkat hukum, sungguh mengerikan. Lu Yuan hanya tersenyum. Kemudian, dia berkata, "Karena aku sudah menembus ke tingkat nomologis, aku berencana untuk pergi ke ras roh dan ras binatang berikutnya untuk berurusan dengan organisasi mutasi mereka. Dengan cara ini, tidak akan ada pengkhianat di alam semesta kita dan kita bisa berusaha sekuat tenaga untuk berurusan dengan binatang bermutasi di kekacauan." Mendengar ini, 3 lainnya mengangguk, ekspresi mereka serius dan penuh harap. Organisasi mutasi telah menyebabkan seluruh alam semesta menderita. Jika mereka benar-benar bisa melenyapkan mereka semua,
tentu saja itu akan menjadi hal yang hebat bagi tiga dewa pertempuran. Namun, sebelum itu, aku berencana untuk pulang. Lu Yuan tersenyum. Bagaimanapun, mereka telah mengasingkan diri begitu lama. Jika mereka tidak pulang, mereka akan khawatir. Ruo Shui dan dua lainnya menunjukkan senyum pengertian. Kemudian, Ruo Shui memikirkannya dan berkata, kita akan menghubungi para binatang buas dan para spiriter terlebih dahulu dan memberitahu mereka untuk membuat persiapan untuk memusnahkan organisasi mutasi. Lu Yuan mengangguk. Lu Yuan mengucapkan selamat tinggal kepada Ruo Shui dan mereka bertiga langsung pergi karena mereka sedang sibuk. Setelah ketiga orang itu pergi, Lu Yuan melirik keluar aula seni bela diri. Di jalan, Li Qinghe dan yang lainnya, sudut mulut mereka terangkat, memperlihatkan senyuman. Kemudian, matanya berkedip, dan pada saat berikutnya, dia menghilang dari tempat itu. Di luar dojo, Li Qinghe dan yang lainnya telah menantikan perubahan fenomena tersebut. Setelah aura yang sangat kuat itu muncul, beberapa dari mereka hampir terkejut dengan kesenangan. Mereka semua menebak bahwa Lu Yuan telah merasakan hukum tersebut. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada aura yang begitu kuat? Namun, tidak lama setelah mereka bahagia, aura yang kuat itu menghilang. Setelah beberapa saat, mereka saling memandang, dan mata Emi dipenuhi dengan kekhawatiran. Apakah kamu baik-baik saja, pembohong besar? Mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Si Tingsui juga tampak khawatir. Mungkinkah aku gagal memahaminya? Rebecca melirik bintang yang memudar di langit dan berkata, mengapa kita tidak pergi ke dojo seni bela diri dan melihatnya? Mungkin kita bisa menemukan Ah Yuan. Saudari Qinghe, bagaimana menurutmu? Dia menatap Li Qinghe, Suang Yue, dan Si Tingyu. Bagaimanapun, mereka bertiga lebih tua. Si Tingsui dan yang lainnya juga melihat ke atas. Li Qinghe dan dua lainnya saling memandang. Si Tingyu berkata, kita tunggu sedikit lebih lama. Mungkin Ah Yuan sudah selesai memahami dan bisa menahan aura kuat itu. Kita harus percaya padanya. Mendengar ini, yang lain mengangguk sedikit. Tepat saat mereka sedang berbicara, ada kilatan cahaya bintang. Kemudian, penglihatan mereka kabur dan mereka mendapati diri mereka berada di ruang tamu yang sudah dikenal. Semua orang secara naluriah menegang dan melihat sekeliling dengan waspada. Ini, kenapa kita kembali? Senyum lembut di wajah Wang Lingling menghilang. Dia melihat sekeliling dengan kaget. Pada saat ini, mereka merasakan aura tiba-tiba muncul. Seketika, energi spiritual semua orang melonjak, ingin menyerang Lu Yuan. Namun, sebelum mereka bisa menyerang, tubuh mereka membeku di tempat. Lu Yuan tidak bisa menahan tawa. Tidak mudah bagiku untuk mengakhiri pengasinganku, dan kalian menyambutku seperti ini. Semua orang terkendali dan melihat Lu Yuan. Seketika, napas semua orang berhenti. Mata mereka melebar dan mereka memperlihatkan senyum terkejut. Yeye bergegas mendekat dan memeluk Lu Yuan. Telinga kucing hitamnya sedikit bergetar dan suaranya yang awalnya tenang dipenuhi dengan kegembiraan. Ah Yuan, selamat datang. Kembali. Emi juga melompat dan bersorak. Pembohong besar, kau kembali dan kau membuat kami takut. Ini keterlaluan. Beberapa dari mereka sudah lama tidak bertemu Lu Yuan dan merindukannya. Ketika mereka tiba-tiba melihat Lu Yuan, mereka tentu ingin memeluknya. Hanya Li Qinghe, Si Tingyu, dan Suang Yue, yang sedikit lebih tua, yang menahan diri ketika melihat Lu Yuan dikepung. Mereka menyilangkan tangan dan tersenyum pada Lu Yuan. Lu Yuan dipeluk oleh beberapa orang. Mencium aroma tubuh yang familiar, dia tersenyum. Aku kembali. Aku sudah menembus ke tingkat hukum. Dengan kekuatannya sendiri, dia meremas ke tengah dan memeluk dada Lu Yuan. Si Tingsui dan yang lainnya memelototinya dengan tidak senang. Namun, dia tidak merasakan apapun. Meskipun dia telah menahan diri selama periode ini, dia tidak ingin menahan diri setelah lama bersatu kembali. Dia mendapatkan kembali ketenangannya dan menatap Lu Yuan sambil tersenyum. Sudah kuduga, kau yang terbaik. Dipeluk oleh beberapa orang, Lu Yuan merasa sedikit gelisah. Dia terbatuk kering dan berkata dengan serius. Tentu saja aku yang terbaik, tahukah kamu? Hal ini membuat semua orang memutar mata mereka. Tidak tahu malu, mesum, berbudi luhur. Mata Suang Yue berbinar, dan dia tersenyum jahat. Mengapa kita tidak mencobanya bersama? Mata Lu Yuan berbinar dan dia menatap Suang Yue dengan ekspresi tersentuh. Benar saja, Sister Suang Yue adalah yang terbaik.
Ketika yang lain berinteraksi satu sama lain sebelumnya, mereka memiliki beberapa pengalaman dengan beberapa orang bersama-sama. Namun, mereka belum pernah memiliki sekelompok orang bersama-sama sebelumnya, jadi mereka langsung keberatan. Sayangnya, mereka bukan tandingan Lu Yuan sekarang, jadi keberatan mereka tidak valid. Setelah lama berpisah, Lu Yuan, Li Qinghe, dan yang lainnya tinggal di rumah selama beberapa hari dan beristirahat dengan baik. Seminggu kemudian, Lu Yuan meninggalkan tanah cinta lembut. Dia membiarkan Li Qinghe dan yang lainnya terus berkultivasi sementara dia meninggalkan tanah asal. Begitu dia muncul di Manor, Lu Yuan menghilang di tempat. Pada saat berikutnya, dia muncul di planet Heaven Repairing. Di dalam planet Repairing Star, Nusing sedang menunggu Lu Yuan. Dia bertugas pergi bersama Lu Yuan ke Spirit Rache dan Bis Rache untuk berurusan dengan organisasi mutasi. Furious Star sedang menunggu di alun-alun teleportasi. Ketika dia melihat Lu Yuan, dia langsung tersenyum. "Ah Yuan, apakah kamu siap?" Lu Yuan tersenyum dan mengangguk 746 kekuatan hukum alam. Binatang bintang, planet yang sunyi. Ini adalah planet berbatu yang sangat besar. Planet ini memiliki gaya arsitektur yang sama sekali berbeda dari ras automaton dan manusia. Bangunan-bangunan di sini bahkan lebih kasar. Ada paku-paku tajam di atap, dan dinding-dindingnya terbuat dari batu-batu putih keabu-abuan. Di alun-alun teleportasi bintang liar, dua dewa pertempuran binatang, Jinka dan Yingu, sudah menunggu. Pada saat ini, gerbang teleportasi di titik tertinggi bersinar dengan cahaya putih. Lu Yuan dan Furious Star berjalan keluar. Jinka dan Yingu dengan cepat menghampirinya. Jinka tersenyum dan berkata, "Saudara Lu Yuan, Saudara Xing Xing, selamat datang." Yingu merapikan bulu peraknya dan mengangguk pada mereka berdua, memperlihatkan gigi-giginya yang putih. Dia tersenyum dan berkata, "Selamat datang, kalian berdua." Furious Star tertawa, "Kami sudah menghubungi kalian sebelumnya. Kami di sini untuk membantu kalian menangani sarang binatang bermutasi di sini. Kalau begitu aku harus merepotkanmu." Jinka berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Saya hanya seorang pembantu. Itu semua tergantung pada Ah Yuan." Lu Yuan tersenyum dan berkata, "Seharusnya tidak sulit." Yingu menghela napas. "Kami sudah lama mencari markas sarang binatang bermutasi, tetapi kami tidak menemukan apapun." "Terserah Anda, Saudara Lu Yuan. Kapan kita mulai?" Jinka bertanya pada Lu Yuan. Ras binatang dan ras automaton tidak terlalu mirip. Mereka lebih langsung, karena Lu Yuan ada di sini untuk membantu menangani sarang binatang bermutasi. Setelah salam yang paling mendasar, Jinka dan Yingu tampaknya ingin Lu Yuan bergerak. Lu Yuan tentu saja tidak keberatan dengan ini. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo mulai sekarang. Semakin awal kita mulai, semakin awal kita berakhir. Kalau begitu aku harus merepotkanmu." Jinka dan Yingu menatap Lu Yuan dengan penuh harap. Lu Yuan mengangguk. Kemudian, tubuhnya menghilang dari tempatnya berada dan muncul dalam kehampaan. Jinka, Yingu, dan Nusing tentu saja mengikutinya dan menatap Lu Yuan. Dalam ruang hampa, Lu Yuan memejamkan matanya sedikit, dan aura yang sangat kuat meluap dari tubuh Lu Yuan. Jinka dan Yingu merasakan aura ini, dan mata mereka membelalak. Mereka terus mundur, dan rambut di tubuh Yingu berdiri. Mereka menatap Lu Yuan dengan ngeri di mata mereka. Jinka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. "Aura ini, ada apa dengan aura ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan?" Yingu menatap Lu Yuan, yang bersinar dengan cahaya bintang yang kabur, dan menyeringai. Dia berkata dengan tidak percaya, "Beberapa hari yang lalu, aku merasakan aura kuat Saudara Lu Yuan di tingkat atas tanah asal. Kali ini, aku merasakannya lebih kuat lagi. Bagaimana auranya bisa meningkat begitu banyak?" Ketika mereka berada di kerajaan mesin, aura Lu Yuan dan saudaranya seharusnya tidak begitu kuat. Melihat ekspresi terkejut dari dua dewa pertempuran binatang, Furious Star tidak bisa menahan perasaan sedikit puas. Dia terkekeh dan berkata, "Aku lupa memberitahumu, Ah Yuan sudah sepenuhnya memahami hukum bintang. Sekarang, dia sudah menembus ke tingkat hukum." Tingkat hukum. Jinka dan Yingu terdiam. Sementara mereka bertiga berkomunikasi, Lu Yuan saat ini sedang mencari markas besar gelombang binatang bermutasi. Sebelumnya, Lu Yuan masih perlu menggunakan metode pencarian jalan yang beruntung dan menghabiskan beberapa hari untuk menemukan markas besar. Namun, setelah memahami hukum bintang,
Lu Yuan menemukan bahwa segalanya menjadi jauh lebih sederhana. Lu Yuan, yang memiliki hukum bintang, berada di wilayah kekuasaannya selama ada bintang. Dia dapat dengan mudah merasakan situasi di wilayah bintang. Dengan kata lain, seluruh alam semesta adalah wilayah kekuasaan Lu Yuan. Ini adalah level nomologis. Ini adalah konsep yang sama sekali berbeda dari yang di bawah level nomologis. Ini sangat mengerikan. Ini hanyalah salah satu penggunaan hukum bintang. Serangan biasa Lu Yuan menggunakan hukum bintang dapat melampaui keterampilan tempur level dewa sebelumnya. Tidak hanya itu, dia bahkan dapat menyatukan kekuatan bintang ke dalam tubuhnya. Di alam semesta, dia hampir bisa dikatakan sebagai eksistensi yang tak terkalahkan. Tidak lama kemudian, Lu Yuan melihat daerah terpencil melalui bintang-bintang. Ada sebuah planet putih keabu-abuan yang terus-menerus mengambang. Planet ini tampak sangat biasa di permukaan. Namun, di mata Lu Yuan, ada untaian kabut hijau aneh yang beredar di planet ini, yang tampak sangat jahat. Dia tiba-tiba membuka matanya dan senyum dingin muncul di matanya. Ketemu, Jinka dan Yinggu, yang belum pulih dari keterkejutan atas terobosan Lu Yuan ke level nomologis, segera tersadar kembali ketika mereka mendengar kata-kata Lu Yuan. Mereka membelalakan mata dan menatap Lu Yuan. Kau menemukannya begitu saja. Jinka sedikit terkejut. Bahkan belum semenit, jadi bagaimana mereka menemukannya secepat itu? Ketika Lu Yuan berada di kerajaan mesin, butuh beberapa hari baginya untuk menemukan darah mesin. Lu Yuan tersenyum. Sekarang aku memiliki hukum bintang. Sangat mudah bagiku untuk menemukan kelainan pada bintang. Kata-kata Lu Yuan mengejutkan Jinka dan Yinggu. Meskipun mereka tidak begitu mengerti, mereka tetap merasa bahwa kata-kata Lu Yuan masuk akal. Lu Yuan tersenyum dan berkata, aku akan membawamu ke sana. Yinggu dan Jinka kembali sadar. Jinka mengangguk berulang kali. Bagus, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Cahaya bintang beredar di sekitar tubuh Lu Yuan dan menyelimuti mereka berempat. Mereka segera menghilang dari tempat mereka berada. Di mana cahaya bintang itu berada, Lu Yuan, yang memiliki hukum bintang, secara alami dapat bergerak sesuka hati. Pada saat berikutnya, Lu Yuan membawa mereka bertiga ke zona bintang yang sunyi. Melihat planet putih keabu-abuan di kejauhan, Jinka sedikit bingung. Kakak Lu Yuan, apakah kamu mengatakan bahwa ini adalah markas besar gelombang binatang bermutasi? Lu Yuan mengangguk sedikit. Yinggu sedikit ragu-ragu. Namun, mengapa dia tidak bisa merasakan aura mutasi? Tidak hanya Jinka dan Lembah Perak, bahkan Bintang Marah sedikit bingung. Itu benar, sepertinya tidak ada aura mutasi. Lu Yuan tersenyum. Saat dia berbicara, Lu Yuan mengulurkan tangannya dan menunjuk. Pada saat berikutnya, ruang di sekitar planet putih keabu-abuan itu terdistorsi. Planet putih keabu-abuan itu tampak tidak berbeda dari sebelumnya, tetapi ada aura mutasi yang mengerikan yang meluap. Aura yang mengerikan ini mengandung kekuatan korosif yang sangat padat. Itu membuat mereka bertiga menegang dan menatap planet itu dengan waspada. Itu benar-benar ada di sini. Merasakan aura yang kuat ini, Jinka dan Yinggu tidak lagi meragukan Lu Yuan. Namun, saat ini, Lu Yuan sedikit mengernyit dan menatap planet itu dengan beberapa keraguan. Ada apa, Ah Yuan? Nusing memperhatikan ekspresi Lu Yuan dan bertanya. Lu Yuan mengangkat alisnya. Ada yang terasa salah. Tidak ada ahli tingkat panglima perang di planet ini. Awalnya, ada 4 dewa perang di sarang binatang bermutasi. Terakhir kali, kita membunuh 2 binatang bermutasi tingkat dewa perang di tanah asal. Secara logis, seharusnya ada 2 lagi. Kata-kata ini membuat Jinka dan Lembah Perak menatap planet putih keabu-abuan itu. Secara logis, sebagai markas, seharusnya ada dewa perang yang menjaganya, kan? Mengapa tidak ada satupun? Yinggu tidak dapat menahan diri untuk berkata. Mungkinkah karena ketika bajingan Lanli itu meninggal, Mei Hong melihat sesuatu yang tidak biasa dan melarikan diri. Lu Yuan sedikit mengernyit dan mengangguk. Itu mungkin. 7 hari di tanah asal hanyalah setengah hari di dunia nyata. Dia tidak menyangka orang-orang ini bereaksi begitu cepat. Lu Yuan merasa itu sedikit aneh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jinka menatap Lu Yuan dengan cemas. Jika mereka tidak dapat menemukan 2 dewa binatang bermutasi, maka bahkan jika mereka menghancurkan markas besar sarang binatang bermutasi, mereka masih dapat membangun markas lain. Itu tidak akan menyelesaikan masalah sama sekali. Lu Yuan tersenyum. Tidak masalah.
Aku akan mencarinya lagi. Bagi Lu Yuan, itu hanya sedikit merepotkan, tetapi tidak dianggap sulit. Dia memejamkan matanya lagi. Di bawah hukum bintang-bintang, persepsinya menyebar ke seluruh alam semesta dan mulai menyaring area di mana dua dewa pertempuran binatang bermutasi mungkin berada. Segera, Lu Yuan membuka matanya lagi, dan sentuhan dingin muncul di matanya. Ketemu, di mana itu? Mereka bertiga menatap Lu Yuan. Lu Yuan tersenyum dan berkata, "Aku tidak menyangka wilayah ras spiritual memberiku kejutan yang menyenangkan." Kata-kata Lu Yuan membuat mereka bertiga tidak dapat bereaksi. Kejutan, kejutan, apa? Furious Star menatap Lu Yuan dengan bingung. Lu Yuan tidak menjawab, dia hanya tersenyum dan berkata, "Kau akan segera tahu. Lalu mengapa kita masih di sini? Bagaimana kalau kita pergi?" Lembah perak sedikit tidak sabar. Tunggu sebentar. Jinka menatap planet putih keabu-abuan besar di kejauhan. Energi spiritual melonjak di sekujur tubuhnya, lalu aliran cahaya keemasan berkelebat. Pada saat berikutnya, pilar cahaya keemasan yang menakutkan melesat keluar dan menembus seluruh planet putih keabu-abuan itu. Dengan ledakan keras, planet putih keabu-abuan itu langsung meledak dan berubah menjadi debu bintang. Ketika Lu Yuan melihat ini, dia melambaikan tangannya dan debu bintang itu mengeras. Kemudian, debu bintang itu berhenti menyebar dan mulai menyusut perlahan. Kemudian, api cahaya membakar dan memurnikan semua aura yang bermutasi. Melihat pemandangan ini, Jinka menatap Lu Yuan dan menjulurkan lidah ularnya. "Terima kasih, saudara Lu Yuan. Kalau tidak, aura yang bermutasi ini mungkin akan merusak zona bintang ini dan butuh waktu lama untuk dihilangkan." Lu Yuan tersenyum. "Karena aku menerima misi ini, tentu saja inilah yang harus kulakukan. Ayo pergi ke perlombaan spiritual." Cahaya bintang berkelebat, dan Lu Yuan dan yang lainnya menghilang dari tempat mereka berada. Domain roh. Di wilayah asteroid, ada sebuah istana besar yang terletak di asteroid yang tidak mencolok. Mei Hong, yang memiliki 4 ekor dan tubuh berwarna merah darah, dan seekor singa raksasa berbulu putih lainnya perlahan mendarat di tanah. Di punggung singa raksasa itu ada telur besar dengan lendir hijau mengalir di bawahnya. Tubuh singa raksasa itu bergetar seolah-olah berada di bawah tekanan yang sangat besar. Di depan istana, dewa pertempuran ras roh, roh batu percikan, roh emas yang terbuat dari logam abu-abu, dan roh es yang terbuat dari es sedang menunggu dua dewa pertempuran binatang. Setelah Mei Hong dan Bai Si mendarat, mereka bertiga bergegas maju dan membungkuk dengan hormat ke telur yang mengalir dengan lendir hijau. Kemudian, roh emas menatap Mei Hong. "Silakan bawa tuanku ke aula." Mei Hong mengangguk. Kemudian, dia berkata dengan ekspresi jelek, "Kita tidak punya banyak waktu lagi." Dengan kematian Lan Li dan Hei Ming, retakan spasial pulih terlalu cepat. Pasti ada ahli yang luar biasa di sana. Sangat mungkin itu adalah dewa pertempuran manusia yang telah membunuh Raja Daging dan Darah terakhir kali. Mungkin tidak lama lagi dia akan datang mencari kita. Mata roh emas berkedip. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, seharusnya masih ada waktu. Lagi pula, tidak mudah menemukan mereka di sini." Mei Hong mengangguk sedikit dan tidak keberatan. Dia melihat Bai Si gemetar saat dia membawa telur yang ditutupi lendir hijau dan mengikuti Spark ke aula. Dia bertanya, "Aku heran mengapa dewaku meminta kedua raja untuk bertemu. Mungkinkah dia ingin kedua raja bergabung untuk membunuh dewa pertempuran manusia yang membunuh Raja Daging dan Darah?" "Dewaku benar-benar sangat menghargai manusia itu." 747 Raja Kehancuran, Raja Korosi. Roh emas memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. "Bagaimana kita bisa memahami pikiran dewa kita? Karena itu adalah peramal, kita akan mengikutinya saja." Mei Hong mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, dia berkata, "Energi asal yang diserap oleh invasi ini tidak terlalu banyak. Itu masih belum dapat sepenuhnya memelihara kedua penguasa. Aku khawatir kita harus melakukannya lagi." Pada saat ini, tubuh Mei Hong bergetar dan matanya sedikit melebar. Dia merasakan peramal itu. Persepsi Mei Hong menjadi agak ilusi. Di area kuning redup, ada sosok buram dengan ratusan tentakel dan ratusan cakar tajam yang menutupi langit. Sosok kabur itu hanya muncul sesaat sebelum menghilang. Kemudian, sebuah pesan memasuki pikiran Mei Hong. "Berdoalah padaku untuk melahirkan anakku sesegera mungkin." Mei Hong kembali sadar setelah sosok kabur itu menghilang.
Dia melihat roh emas dan roh es di sampingnya dan menemukan bahwa mereka juga membeku di tempat. Mereka bertiga saling memandang. Kemudian, suara roh emas bergetar karena kegembiraan. Apakah kamu juga menerima peramal? Roh es dan Mei Hong mengangguk. Mei Hong memberitahunya peramal yang telah diterimanya. Ya, benar. Dewa saya berdoa kepadanya untuk melahirkan dua penguasa. Saya juga. Roh es mengangguk. Roh emas buru-buru berkata, markas besar kami selalu menyiapkan altar. Kami hanya bisa berdoa kepada dewa kami. Suaranya sedikit bersemangat. Awalnya, saya khawatir bahwa asal-usul alam semesta yang saya rampas tidak cukup. Sekarang, tampaknya dewa saya harus memiliki cara untuk melahirkan dua penguasa dengan sangat cepat. Mei Hong mengangguk sedikit dan berkata, roh emas mengangguk dan menatap roh es. Rantai es, persiapkan pengorbanan. Kami akan memberitahu Spark dan White Lion. Rantai Frost mengangguk sedikit dan menghilang. Roh emas menatap Mei Hong. Petik 2. Mei Hong, mari kita masuk ke aula utama. Mei Hong mengangguk dan berkata, bagus. Tepat saat mereka berdua hendak memasuki aula, aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul di ruang hampa tidak jauh dari sana. Mei Hong dan Gold Spirit tercengang. Mereka membelalakkan mata dan melihat ke arah aura itu dengan kaget. Aura ini, Gold Spirit agak bingung. Mei Hong sangat terkejut. Aura yang mengerikan. Ini, mungkinkah dia adalah ahli yang telah menekan Mutation Rift? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Sementara mereka berdua masih dalam keadaan terkejut, anggota pasukan roh lainnya juga menatap ke arah aura itu. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Siapa itu? Mengapa dia muncul di luar markas pasukan roh kita? Baiklah, aura yang sangat kuat, sangat mengerikan. Para anggota pasukan roh berteriak kaget saat mereka melihat ke arah ruang hampa. Di istana, White Lion mengikuti Spark dan membawa telur yang mengalirkan lendir hijau ke sebuah ruangan jauh di dalam istana. Di ruangan ini, ada bola cahaya hijau tua yang melayang di udara, dengan aura jahat dan destruktif yang beredar. Ketika merasakan kedatangan telur lengket hijau itu, bola cahaya hijau tua itu sedikit berfluktuasi. Pada saat ini, telur hijau di punggung White Lion juga mulai bergetar. Ketika telur hijau itu bergetar, tubuh Baisi tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit gemetar, seolah-olah dia telah merasakan tekanan yang mengerikan. Spark membungkuk hormat kepada bola cahaya hijau tua itu, lalu berkata kepada Baisi. Taruh tuanku di sini. Baisi mengangguk sedikit dan hendak berbicara. Pada saat ini, aura yang sangat menakutkan muncul dari dunia luar, menyebabkan ekspresi Baisi dan Spark berubah drastis. Bola cahaya hijau tua dan telur yang ditutupi lendir hijau bergetar hebat, dan aura yang sangat menakutkan meluap dari bola cahaya hijau tua dan telur yang ditutupi lendir hijau. Baisi, yang berada di bawah telur lengket hijau, ditekan ke tanah oleh aura yang menakutkan dan batuk seteguk darah. Spark berseru kaget, aura ini, aku merasakannya di tingkat atas tanah asal. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Spark ingat bahwa ketika dia berada di lapisan atas tanah asal, dia melihat cahaya bintang yang jauh dan tampaknya memiliki aura seperti itu. Namun, kekuatan aura saat itu tampaknya jauh dari apa yang sekarang. Bagaimana dia bisa meningkat begitu cepat? Spark tidak percaya. Tepat pada saat ini, bola cahaya hijau tua tiba-tiba meledak, dan dua telapak tangan kerangka terjulur dari tengah. Telapak tangan tulang berwarna hijau dan memiliki pola berwarna. Darah yang sangat jahat, tampak sangat ganas dan dipenuhi aura yang merusak. Tangan kerangka itu dengan lembut ditarik ke samping, dan bola cahaya hijau itu terbelah dua dari tengah. Monster humanoid yang seluruhnya terbuat dari tulang muncul. Tulang-tulang monster humanoid ini berwarna hijau tua, dan ada pola berwarna darah yang rumit dan jahat terukir di atasnya. Api merah darah menyala di rongga matanya. Tingginya hampir 10 meter dan tampak sangat menindas. Di punggung singa putih, retakan muncul pada telur yang mengeluarkan lendir hijau. Jeritan yang menusuk telinga terdengar saat cangkang telur pecah. Segumpal daging dengan banyak tentakel dan mata yang rapat keluar dari telur. Bakso ini tampak jauh lebih kecil daripada raksasa tulang hijau, tetapi masing-masing matanya memancarkan cahaya jahat. Lendir yang mengalir dari tubuhnya jatuh ke bulu di punggung singa putih, membuat suara mendesis, menyebabkan ekspresi singa putih menjadi sangat menyakitkan. Pada saat berikutnya, raksasa hijau dan bakso berlendir menghilang. Setelah raksasa hijau dan bakso berlendir menghilang, Spark merasa sedikit lega. Dia tidak bisa menahan napas. Dia melihat Baisi,
yang gemetar di tanah, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan khawatir. Baisi, kamu baik-baik saja. Bulu putih di punggung singa putih sekarang penuh dengan lubang karena korosi lendir hijau. Wajahnya jelas kesakitan. Dia melihat Spark dan sudut mulutnya berkedut. Aku baik-baik saja. Bahkan jika ada sesuatu, Baisi tidak berani mengatakannya. Bagaimanapun, ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh tuan itu. Bagaimana mungkin dia berani mengatakan sesuatu yang buruk tentang tuan itu? Baguslah kalau kau baik-baik saja. Ayo keluar dan lihat. Spark buru-buru berkata. Baisi juga kembali sadar. Sebagai binatang tingkat dewa perang, fisiknya secara alami cukup kuat. Setelah tekanan menghilang, dia bisa berdiri. Adapun aura korosif di punggungnya, karena dia adalah binatang mutasi, selain menderita beberapa kerusakan, itu tidak banyak memengaruhinya. Mereka berdua saling memandang dan meninggalkan istana pada saat yang sama, bergegas keluar. Dalam kehampaan, Lu Yuan, bersama dengan Bintang Marah, Jinka, dan Yingu muncul. Begitu mereka muncul, Bintang Marah, Jinka, dan Yingu menatap mereka dengan ekspresi serius. Segera, mereka bertiga melihat sebuah istana besar. Bintang Marah mengerutkan kening dan berkata, aura yang kuat sekali, sepertinya ada banyak ahli panglima perang di sini. Jinka dan Yingu segera merasakan aura dari dua dewa perang. Yingu menyeringai, wajahnya penuh dengan niat membunuh. Rubah Mei Hong dan singa Baisi itu. Mereka benar-benar datang ke sini. Setelah mengatakan itu, Yingu dan Jinka menatap Lu Yuan dengan keterkejutan di mata mereka. Dalam waktu singkat, Lu Yuan benar-benar membawa mereka ke alam roh dan benar-benar menemukan dua dewa perang. Penampilan Lu Yuan mengejutkan Jinka dan Yingu sekali lagi. Pada saat ini, aura yang sangat menakutkan meletus dari istana di kejauhan seperti letusan gunung berapi. Total ada dua aura yang saling terkait terus-menerus. Tak lama kemudian, mereka melampaui Furious Star dan dewa perang lainnya, dan bahkan jauh melampaui mereka di kemudian hari. Furious Star dan dua lainnya terkejut. Jinka berkata dengan sungguh-sungguh. Aura yang sangat kuat, ternyata ada monster yang sangat kuat di sarang binatang buas dan pasukan roh. Yingu memikirkan sesuatu dan berkata, aura mutasi yang sangat padat. Mungkinkah dia orang luar seperti Raja Daging yang dibunuh Lu Yuan dan saudaranya? Lu Yuan sudah merasakan aura mutasi yang kuat ini saat pertama kali merasakan dua dewa perang yang bermutasi. Dia menghela napas lega di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan, ras binatang dan organisasi mutasi ras roh juga memiliki jenis ahli yang sama yang berkembang biak. Aura ini bahkan lebih kuat dari Raja Daging dan Darah saat itu. Aura ini sudah sangat dekat dengan tingkat nomologis. Jika sebelumnya, Lu Yuan pasti akan kesulitan menghadapinya, tetapi sekarang. Sudut mulut Lu Yuan melengkung membentuk senyuman. Saat berikutnya, ruang hampa itu terdistorsi dan dua sosok muncul. Salah satunya adalah monster humanoid yang terbuat dari tulang hijau, dan yang lainnya adalah bakso yang mengalirkan lendir. Ada api merah darah yang menyala di mata monster humanoid itu. Tatapannya menyapu Lu Yuan dan yang lainnya sebelum menatap Lu Yuan. Pada saat yang sama, semua mata dari gumpalan daging itu terfokus pada Lu Yuan. Mereka semua bisa merasakan kekuatan mengerikan yang melonjak di tubuh Lu Yuan. Fluktuasi spiritual monster berbentuk manusia itu menyebar, dan keinginannya terpancar keluar. Aku tidak menyangka akan ada ahli sepertimu di alam semesta ini. Kaulah yang membunuh Raja Daging, kan? Lu Yuan menatap kedua monster itu dan tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia senang mengetahui informasi itu dan berkata sambil tersenyum. Kalian sudah tahu, siapa kalian? Apa hubungannya dengan Raja Daging dan Darah? Monster humanoid itu tidak menyembunyikan apapun. Dia mencibir dan berkata, kita secara alami adalah saudara. Kita semua lahir dari ibu yang agung. Aku adalah Raja Kehancuran, dan aku juga akan menjadi eksistensi yang akan membawa kehancuran kepadamu. Kekuatan Bunda Agung jauh melampaui imajinasimu. Jika kamu tidak ingin dihancurkan, bergabunglah dengan kami. Bakso di sampingnya juga memancarkan fluktuasi spiritual. Hehehe, aku adalah Raja Korosi. Seperti yang dikatakan Raja Kehancuran, kematian atau penyerahan. Raja Kehancuran dan Raja Korosi. Lu Yuan melirik pola berwarna darah dari Raja Kehancuran, yang dipenuhi dengan aura kehancuran, lalu melihat lendir di tubuh Raja Korosi. Dia samar-samar mengerti bahwa ini mungkin hukum mereka. Adapun mereka, Lu Yuan mencibir,
dan cahaya bintang perlahan muncul di sekitar tubuhnya, 748 kemenangan yang menghancurkan. Saat hukum bintang Lu Yuan meletus dengan kekuatan penuh, aura yang bahkan lebih menakutkan dan kuat dari sebelumnya meluap. Merasakan aura yang begitu kuat, Raja Kehancuran dan Raja Korosi, yang cukup percaya diri, tercengang. Apa, level hukum? Mereka menatap Lu Yuan dengan kaget dan tak percaya. Sebagai keturunan, meskipun mereka selalu dalam keadaan terpelihara, tubuh utama mereka masih hidup, sehingga mereka secara alami dapat menerima informasi dari dunia luar. Mereka telah mendengar dari Raja Daging dan Darah bahwa kekuatan manusia ini sedikit lebih kuat daripada tubuh keturunannya yang belum sepenuhnya terpelihara. Masih ada jarak tertentu antara mereka dan level sihir. Meskipun mereka sangat kuat, mereka tidak terkalahkan. Bagaimanapun, mereka berdua telah menyerap sejumlah besar asal-usul alam semesta. Meskipun mereka belum sepenuhnya terpelihara, mereka masih sedikit lebih kuat dari Raja Daging dan Darah. Selain itu, hanya ada dua dari mereka. Mereka telah menang. Dia tidak menyangka bahwa makhluk hidup di depannya ini benar-benar telah mencapai level nomologis. Baru setahun berlalu sejak tubuh Raja Daging yang turun dihancurkan. Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana manusia ini bisa menembus level hukum sebelum mencapai batas level Dewa Perang? Apa yang telah terjadi selama kurun waktu ini? Baik Raja Kehancuran maupun Raja Korosi merasa sulit untuk mengerti. Merasakan aura nomologis, aura kedua keturunan itu melonjak. Ada juga aura merah darah yang brutal dalam cahaya hijau Raja Kehancuran. Aura itu sangat menakutkan dan kuat. Dia membuka mulut kerangkanya dan sinar cahaya merah dan hijau melesat ke arah Lu Yuan. Cahaya aneh beredar di mata Raja Korosi, dan cahaya hijau jahat menyebar ke arah Lu Yuan. Dengan kekuatan penuh mereka, aura dari dua tubuh yang turun itu mengguncang langit berbintang. Aura yang sangat menakutkan itu menghancurkan asteroid di sekitarnya. Furious Star, Yingu, dan Jinka merasakan aura Raja Kehancuran dan Raja Korosi. Tubuh mereka menegang, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Begitu kuat, meskipun mereka telah mendengar bahwa Raja Daging dan Darah sangat kuat, mereka belum pernah mengalaminya secara pribadi. Sekarang setelah mereka mengalaminya sendiri, mereka dapat lebih memahami betapa kuatnya yang disebut Raja Binatang Eksotis ini. Jika mereka hanya membutuhkan satu ahli seperti itu, mereka mungkin membutuhkan semua dewa pertempuran untuk bergabung agar memiliki kesempatan mengalahkannya. Kemungkinan itu terjadi bahkan mungkin tidak tinggi. Namun, aura kedua ahli ini jauh lebih lemah daripada Lu Yuan. Lu Yuan menatap serangan Raja Kehancuran dan Raja Korosi tanpa ekspresi. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkannya dengan lembut. Pada saat berikutnya, sinar cahaya merah dan hijau serta riak hijau jahat menghilang, hanya menyisakan sedikit cahaya bintang yang berkedip. Ketika Raja Kehancuran dan Raja Korosi melihat ini, mereka membeku. Pada saat berikutnya, cahaya bintang meledak dari tubuh mereka. Ledakan, tubuh Raja Kehancuran meledak menjadi tulang-tulang yang patah, dan Raja Korosi berubah menjadi daging cincang. Tulang dan daging yang patah menggeliat dan mencoba untuk sembuh, tetapi mereka diselimuti oleh cahaya bintang dan membeku di tempat. Lu Yuan tersenyum, dan nyala api cahaya di sekitar tubuhnya menyala. Nyala api cahaya membubung dan langsung menyelimuti semua tulang dan daging yang patah. Untaian kekuatan mutasi dimurnikan, dan baik Raja Kehancuran maupun Raja Korosi memancarkan fluktuasi emosi yang tajam dan marah. Fluktuasi emosi terus menyebar ke segala arah, bahkan menyebar ke setengah dari domain roh. Di seluruh domain roh, sejumlah besar anggota ras roh di planet itu mengangkat kepala mereka karena terkejut. Suara apa itu? Sepertinya itu teriakan sesuatu sebelum mati. Apa itu? Entah bagaimana, dia merasa teriakan ini terdengar sedikit tidak menyenangkan. Roh biasa tentu saja tidak memiliki cara untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun, Bingling dan Dewa Pertempuran ras roh batu lainnya saling bertukar pandang ke alun-alun teleportasi bintang unsur. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Bingling membuka mulutnya dan berkata, Ruo Shui berkata bahwa saudara Lu Yuan dan saudara Nuxing akan segera datang ke tempat kita. Dia meminta kita untuk menunggu mereka di sini. Mungkinkah mereka tidak melewati bintang unsur? Dewa Pertempuran Roh Batu berkata, mengapa kita tidak pergi dan melihatnya? Bingling menganggukkan kepalanya, ekspresinya serius. Dari teriakannya, aku khawatir itu tidak biasa. Mungkin itu benar-benar tindakan saudara Lu Yuan. Kita harus pergi dan mengerti.
Keduanya langsung merobek ruang dan menghilang. Titik. Api cahaya menyala dengan ganas, dan aura Raja Kehancuran dan Raja Korosi terus melemah. Fluktuasi emosional juga melemah dan berangsur-angsur menghilang. Ekspresi Lu Yuan tenang. Setelah beberapa saat, dia memadamkan api cahaya. Melihat Raja Kehancuran dan Raja Korosi yang telah menghilang, Lu Yuan menghela nafas. Dulu, untuk membunuh Raja Daging dan Darah, Lu Yuan telah menghabiskan banyak tenaga. Ia tidak menyangka bahwa ia akan dapat membunuh dua entitas yang turun yang tidak kalah dengan Raja Daging dan Darah, atau bahkan mungkin lebih kuat, dengan begitu mudah. Harus dikatakan bahwa level nomologis dan mereka yang berada di bawah level nomologis adalah dua konsep yang sama. Sekali berbeda, ia, yang memiliki hukum bintang, sama sekali tidak mampu menahan kedua entitas yang turun ini. Furious Star, Yinggu, dan Jinka tersadar dari linglung mereka ketika mereka melihat ruang hampa kembali normal. Ketiganya saling memandang. Yinggu menyeringai dengan ekspresi aneh. Sudah berakhir begitu saja. Furious Star dan Jinka juga bingung. Aura Raja Kehancuran dan Raja Korosi begitu kuat sehingga mereka pikir mereka dapat menyebabkan masalah bagi Lu Yuan. Ia tidak menyangka itu akan berakhir dengan mudah. Ini berakhir sedikit terlalu cepat, dan mereka semua sedikit terkejut. Mereka bukan satu-satunya. Kembali ke markas pasukan roh, Sparkle dan White Lion baru saja keluar dari istana ketika mereka melihat kedua penguasa itu dimurnikan oleh nyala api cahaya. Spark dan Baisi tercengang di tempat, sama seperti Gold Spirit dan Mei Hong. Apa itu? Apa yang terjadi? Di mana kedua penguasa itu? Bagaimana mereka bisa menghilang begitu saja? Mereka awalnya berencana untuk berdoa memohon hadiah agar kedua penguasa itu bisa sepenuhnya dipelihara. Pada akhirnya, itu berakhir bahkan sebelum dia sempat berdoa. Pikiran Dewa Pertempuran bermutasi dari ras Gold Spirit dan Mei Hong menjadi kosong. Mereka tidak tahu mengapa semuanya menjadi seperti ini. Suasana menjadi sunyi senyap. Setelah beberapa saat, Mei Hong adalah yang pertama bereaksi. Jejak ketakutan melintas di matanya saat dia mengirimkan suaranya kepada orang-orang di sekitarnya. Lari, berpencar dan lari. Yang lain juga kembali sadar. Jika mereka berlari bersama, mustahil bagi mereka untuk berlari lebih cepat dari manusia yang menakutkan ini. Mereka hanya akan terjebak dalam satu gerakan. Jika mereka berpencar, mungkin ada secercah harapan. Bisakah seseorang melarikan diri? Mata mereka berbinar, dan mereka hendak berbalik dan melarikan diri. Namun, mereka mendapati bahwa tubuh dan otak mereka tampaknya memiliki pendapat yang berbeda. Otaknya jelas ingin tubuhnya bergerak, tetapi tubuhnya membeku di tempat. Beberapa dewa pertempuran berpengalaman dan berpengetahuan luas, jadi mereka secara alami mengerti bahwa mereka terjebak di tempat. Sedikit keputusasaan muncul di mata mereka. Pada saat berikutnya, nyala api keemasan turun dari langit. Dalam ruang hampa, melihat planet kecil yang terbungkus dalam api cahaya, Jinka berkata tanpa sadar. Sudah berakhir. Lu Yuan berbalik dan tersenyum. Ya, pasukan roh dan dewa pertempuran dari sarang binatang bermutasi seharusnya sudah mati. Selain kedua keturunan itu, bahkan jika organisasi bermutasi masih memiliki beberapa pasukan sisa di alam semesta, mereka paling banyak akan memiliki beberapa orang suci pertempuran. Mereka tidak bisa dianggap sebagai ancaman, kan? Kata-kata Lu Yuan membuat mereka bertiga mengangguk sedikit. Ekspresi Yinggu rumit. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Apa yang telah kita gagal lakukan selama ratusan juta tahun, Saudara Lu Yuan, Anda melakukannya hanya dalam sekejap. Benarkah? Furious Star, Yinggu, dan Jinka saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka merasa kalah. Beberapa hal takut dibandingkan. Begitu mereka dibandingkan, perbedaannya akan menjadi lebih jelas. Pada saat ini, Jinka memikirkan sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, karena sarang binatang bermutasi telah dihancurkan, Saudara Lu Yuan, kembalilah ke alam binatang bersama kami nanti. Kami akan memberimu dua inti nomologis. Aku harap kamu dapat memahami hukum nomologis lainnya. Lu Yuan tersenyum. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Ketika Nusing mendengar ini, dia berkata, Ah Yuan, pasukan roh telah dihancurkan. Kita masih harus menemukan ras roh dan meminta mereka memberimu inti hukum. Lu Yuan tersenyum ketika mendengarnya. Kemudian, dia merasakan sesuatu dan melihat ke kejauhan. Pada saat berikutnya, cahaya bintang bersinar saat Bingling dan Dewa Pertempuran Klan Roh Batu tiba-tiba muncul.
Bingling dan Dewa Pertempuran Klan Roh Batu awalnya menerobos ruang dan bergegas mendekat. Tiba-tiba muncul dalam ruang hampa, mereka berdua tercengang. Mata mereka melebar, memperlihatkan sedikit keterkejutan. Pada saat yang sama, mereka melihat sekeliling dengan waspada. Setelah melihat kelompok Lu Yuan yang beranggotakan 4 orang, Bingling dan Dewa Pertempuran Klan Roh Batu merilekskan tubuh mereka. Bingling berkata dengan heran, "Saudara Lu Yuan, itu benar-benar kamu." Dia kemudian melihat asteroid yang dikelilingi oleh nyala api cahaya di kejauhan dan berkata, "Aku terus merasa ada yang salah dengan teriakan sebelumnya. Sekarang sepertinya kamu adalah orang yang menghancurkan pasukan binatang bermutasi. Apakah berhasil?" Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. "Pasukan roh tidak ada lagi. Aku tidak gagal dalam misiku." Mendengar konfirmasi Lu Yuan, Bingling dan Dewa Pertempuran Ras Roh Batu sangat senang. Kemudian, Bingling berkata, "Itu bagus. Itu bagus. Markas besar kita tidak perlu khawatir tentang seseorang yang menusuk kita dari belakang lagi." Bahkan Jinka dan Yingu mengangguk setuju. Insiden dengan darah mesin telah membuat mereka tegang, takut hal seperti itu akan terjadi pada mereka. Kemudian, Bingling menatap Lu Yuan dan berkata, "Karena saudara Lu Yuan telah membantu kami memusnahkan seluruh pasukan roh, kami tentu tidak akan menarik kembali kata-kata kami. Kami akan memberimu 3 hati hukum nanti." Lu Yuan tidak menolak dan mengangguk sambil tersenyum. "Baiklah, kalau begitu aku harus berterima kasih kepada semua orang dari ras spiritual. Dengan tambahan ras roh dan ras binatang, ada 5 hati hukum lainnya. Menambahkan 2 dari kerajaan mesin, totalnya ada 7. Yang telah dia gunakan sebelumnya diberikan kepadanya oleh Naga Fata Morgana. 7 hati hukum nomologis, siapa yang tahu berapa banyak hukum lagi yang bisa dia pahami." Lu Yuan menantikannya 749 menyelesaikan inti asal. Lu Yuan mengikuti Bingling kembali ke bintang elemental. Bingling memberi Lu Yuan jantung hukum dari brankas harta karun ras roh. Setelah itu, Lu Yuan mengirim Jinka dan Yingu kembali ke wilayah binatang dan juga memperoleh inti nomologis ras binatang. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Jinka dan Yingu, Lu Yuan dan Nu Xing kembali ke kota perbaikan langit. "Ah Yuan, karena sudah berakhir, aku akan kembali dulu. Aku harus menjaga perbatasan." Nu Xing menatap Lu Yuan dan berkata sambil tersenyum. Lu Yuan mengangguk. "Baiklah, kalau begitu aku akan kembali juga. Setelah mencerna semua inti nomologis, kekuatanku seharusnya meningkat. Hahaha, ketika sarang induk benar-benar datang, kami akan mengandalkanmu. Semoga berhasil." Furious Star tersenyum dan menepuk bahu Lu Yuan. Mereka berdua mengucapkan selamat tinggal dan Lu Yuan menghilang dari kota perbaikan langit, kembali ke planet Daki. Kemudian, cahaya bintang bersinar di sekitar tubuhnya saat dia melewati pertahanan tanah asal dan masuk. Bahkan belum sehari pun berlalu sejak dia meninggalkan lapisan atas tanah asal. Bahkan di tanah asal, hanya sehari saja berlalu. Hanya bisa dikatakan bahwa hukum bintang terlalu kuat dan efisiensi Lu Yuan sangat tinggi. Setelah kembali ke tanah asal, Lu Yuan tidak terburu-buru untuk menggunakan inti hukum yang baru diperolehnya. Sebaliknya, dia pergi ke tingkat bawah tanah asal. Lu Yuan berencana untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menemukan penjaga lain dan menyelesaikan inti asal sesegera mungkin. Lu Yuan secara alami mengetahui lokasi penjaga lainnya. Bagaimanapun, Lu Yuan telah merasakan mereka sebelumnya. Lu Yuan saat ini juga memiliki beberapa pencapaian. Dalam hukum spasial, meskipun dia tidak berada di alam semesta, kecepatannya masih sangat cepat. Hanya dalam sekejap, Lu Yuan tiba di atas lautan yang luas. Ada sebuah pulau melingkar di laut. Pulau itu ditutupi dengan hutan lebat, dan di tengahnya ada sebuah danau melingkar. Danau itu sangat tenang, tampak seperti batu giok hijau. Lu Yuan melayang di atas danau melingkar dan menatapnya. Dia terkekeh dan berkata, suara Lu Yuan baru saja terdengar saat danau mendidih. Saat berikutnya, seekor ikan biru tua besar terbang keluar. Ikan ini panjangnya sekitar 1000 meter, dan sirip di kedua sisinya seperti sayap. Itu sangat besar. Itu melayang di udara dengan aliran air yang mengalir di sampingnya. Mata birunya yang dalam menilai Lu Yuan dan berkata, apakah kamu pewarisnya? Apakah kamu di sini untuk mengikuti ujian? Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. Ya, saya Lu Yuan. Saya di sini untuk menerima ujian. Ikan besar itu menatap Lu Yuan. Setelah hening sejenak, dia perlahan berkata,
Sepertinya kau sudah lulus ujian pelindung. Kalau begitu, biarkan aku menguji kekuatanmu. Ini menyangkut keselamatan alam semesta, jadi aku tidak akan bersikap lunak padamu. Saat dia berbicara, air di sekitar ikan besar itu menjadi jauh lebih cepat, dan auranya juga melonjak. Aura ini tidak lebih lemah dari naga Fatamorgana. Lu Yuan tersenyum. Saat dia berbicara, cahaya bintang berkelebat di sekitar tubuh Lu Yuan. Aura yang sangat menakutkan meluap, dan retakan muncul di seluruh ruang. Bahkan lapisan bawah tanah asal bergetar karena aura mengerikan Lu Yuan. Ombak di laut menderu, dan sejumlah besar ikan dan binatang buas melarikan diri. Tingkat hukum, ikan besar itu tiba-tiba membeku. Dia sedikit bingung. Kau sudah berada di tingkat hukum, dan kau hanya di sini untuk penilaian sekarang. Apakah dia di sini untuk menggertaknya? Di bawah cahaya bintang, aura ikan besar itu perlahan menyatu. Pria dan ikan itu saling memandang, dan suasananya tiba-tiba menjadi sedikit canggung. Lu Yuan memperhatikan ekspresi aneh di wajah ikan besar itu. Dia terbatuk kering dan berkata, "Senior, apakah aku lulus ujian?" Ikan besar itu terdiam. Dia ingin memukul seseorang, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Untuk dapat mencapai tingkat hukum, tampaknya tujuan alam semesta telah tercapai. Jika dia tidak dapat lulus ujian dengan kekuatan seperti itu, apalagi yang bisa dia lakukan? Kemudian, dia berkata, "Kamu di sini karena fragmen asal dan hati hukum, kan?" Lu Yuan mengangguk. "Ya, senior, aku merasa bahwa kekuatanku saat ini mungkin tidak dapat menghentikan sarang binatang bermutasi itu. Aku masih berharap untuk menjadi lebih kuat." Ikan besar itu terdiam sejenak, lalu mengangguk sedikit. "Kalau begitu, aku akan memberimu apa yang aku lindungi." Saat dia berbicara, dua titik cahaya muncul di depan kepala ikan besar itu. Salah satunya adalah kubus biru tua, yang merupakan fragmen asal, dan yang lainnya adalah kristal transparan, yang merupakan jantung hukum. Saat fragmen asal muncul, inti asal dalam tubuh Lu Yuan mulai bergetar hebat. Fragmen asal tampaknya tertarik oleh sesuatu dan segera berubah menjadi aliran cahaya yang menyatu ke dalam tubuh Lu Yuan. Saat keduanya menyatu, Lu Yuan merasakan tubuhnya berubah lagi. Dia juga telah meningkat dalam semua aspek. Namun, Lu Yuan menyadari bahwa efek dari peningkatan ini tidak lagi sebaik peningkatan yang dibawa oleh terobosan Lu Yuan ke tingkat nomologis. Lu Yuan mengangkat alisnya sedikit. Tampaknya tingkat nomologis memang cukup kuat. Tentu saja, manfaat terbesar dari penggabungan fragmen asal adalah bahwa hal itu akan memungkinkan pemahaman spiritual Lu Yuan dan aspek-aspek lainnya untuk disublimasikan, yang akan lebih bermanfaat baginya untuk memahami hukum-hukum di masa depan. Setelah menggabungkan fragmen asal, Lu Yuan menyingkirkan hati hukum. Dia sekarang memiliki total 8 hati hukum. Lu Yuan menyingkirkan hati hukum dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, senior." Ikan besar itu menggelengkan kepalanya sedikit dan kabut berputar-putar di sekujur tubuhnya. Dia berkata 750 menyelesaikan inti asal 2. Tidak perlu bersikap sopan, karena kehendak esensi telah memberi kita misi untuk melindungi. Inilah yang harus kita lakukan. Jika kamu ingin menghancurkan sarang induk di masa depan, ingatlah untuk memberi tahuku. Aku juga harus berkontribusi pada alam semesta. Ketika Lu Yuan mendengar ini, dia sedikit tersentuh. Baik itu naga Fatamorgana atau ikan besar, mereka semua telah mengatakan ini sebelumnya. Karena terlahir di alam semesta, mereka tentu berharap untuk melindungi rumah ini. Belum lagi mereka, bukankah hal yang sama berlaku untuk dewa pertempuran seperti Nusing? Bahkan Lu Yuan sendiri sedang bekerja keras untuk berkultivasi saat ini, bukankah itu agar dia tidak terancam oleh sarang induk binatang bermutasi? Dia menahan emosinya dan mengangguk dengan serius. "Aku akan melakukannya, harap tenang saja, senior. Pergi dan temukan penjaga lainnya. Aku juga harus beristirahat." Ikan besar itu melambaikan siripnya dan bersorak dalam hatinya. Dia menantikan orang lain dikejutkan oleh anak ini. Ngomong-ngomong, siapa yang pertama kali dinilai? Mengapa dia tidak mengatakan apapun tentang anak ini? Dia terkejut. Melihat Lu Yuan menghilang, ikan besar itu memutar tubuhnya yang besar dan kembali ke danau. Danau itu berangsur-angsur tenang. Setelah itu, Lu Yuan muncul di pegunungan dengan bilah logam hitam besar dan menemukan penjaga ketiga. Itu adalah harimau putih dengan tinggi bahu lebih dari 50 meter. Itu sedang beristirahat di titik tertinggi pegunungan bilah logam. Setelah Lu Yuan muncul,
dia mengangkat kepalanya dan menatap Lu Yuan. Tatapan yang keluar dari matanya membentuk cahaya pedang yang mengerikan yang menusuk Lu Yuan. Namun, cahaya pedang ini telah menghilang sebelum mereka bisa mendekati Lu Yuan. Suara harimau putih yang dalam terdengar saat menatap Lu Yuan. Siapa kamu? Lu Yuan tersenyum. Aku Lu Yuan. Aku di sini untuk menerima ujianmu. Harimau putih itu menyipitkan matanya sedikit dan menilai Lu Yuan. Pewaris. Itu benar. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, seorang pewaris akhirnya muncul. Kalau begitu, biarkan aku. Sebelum White Tiger bisa menyelesaikan kata-katanya, dia membeku setelah merasakan hukum bintang perlahan menyebar dari Lu Yuan. Setelah hening sejenak, White Tiger terbatuk dan berkata, "Ya, lumayan, kamu sudah mencapai level hukum. Kamu telah lulus ujian." Saat dia berbicara, jantung nomologis dan fragmen asal melayang keluar dari tubuh White Tiger. Dia berbaring di tanah seperti harimau, tampak seperti ikan asin. Sialan, dia sudah mencapai level nomologis. Apa gunanya pengujian? Lu Yuan tersenyum dan berterima kasih kepada White Tiger sebelum menyerap fragmen asal. Seketika, esensinya kembali tersublimasi. Pemikirannya menjadi lebih peka, dan berbagai aspeknya meningkat pesat. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada harimau putih, Lu Yuan pergi mengunjungi para penjaga lainnya. Ada cangkang kura-kura hitam, burung merah menyala dengan api merah tua, kuda putih yang memancarkan cahaya pekat, dan anjing surgawi perak yang memiliki ruangnya sendiri. Termasuk harimau putih, ikan besar, dan naga Fata Morgana, total ada 7 penjaga. Kekuatan para penjaga ini semuanya adalah ahli teratas di antara para dewa perang. Namun, bahkan anjing surgawi yang paling kuat, yang memiliki hukum ruang, tidak sebanding dengan Lu Yuan. Belum lagi hukum bintang Lu Yuan, bahkan hukum spasial telah meningkat pesat setelah Lu Yuan memahami hukum bintang. Itu bahkan lebih kuat daripada anjing surgawi. Menghadapi Lu Yuan yang begitu kuat, kura-kura hitam, burung merah, kuda putih, dan anjing surgawi tentu saja bukan tandingannya. Lu Yuan dengan mudah menyelesaikan penilaian dan memperoleh 4 fragmen asal terakhir. Setelah menyerap fragmen asal-usul Heavenly Hound terakhir, Evolution Cube di tubuh Lu Yuan bersinar dengan cahaya biru yang menyilaukan. Kemudian, seluruh Evolution Cube meledak dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya biru tua yang menyatu ke dalam tubuh Lu Yuan. Kesadaran Lu Yuan terus menyebar dan terhubung dengan seluruh Land of Origin. Kemudian, terus menyebar ke seluruh alam semesta. Dia bisa merasakan lubang-lubang di lapisan atas Land of Origin dan celah di tepi alam semesta. Dia tampaknya telah menjadi inkarnasi alam semesta. Lu Yuan yakin bahwa dia dapat mengubah lingkungan wilayah manapun di alam semesta dengan pikiran. Dia menjabat tangannya dengan kaget dan berseru. Apakah ini kekuatan sejati dari asal-usul alam semesta? Di ruang yang terdistorsi, Heavenly Hound perak menatap Lu Yuan dan berkata perlahan. Sepertinya kamu telah sepenuhnya menyatu dengan asal-usul alam semesta. Mulai sekarang, kamu adalah inkarnasi dari keinginan alam semesta. Jadi kamu secara alami memiliki kekuatan seperti itu. Lu Yuan mengangguk sedikit. Kekuatan ini tidak kalah dengan hukum. Harus dikatakan bahwa sebagai inti asal mula alam semesta, peningkatan setelah penyelesaian mengejutkan Lu Yuan. Heavenly Hound menatap Lu Yuan dalam-dalam. Pewaris, karena kamu adalah perwujudan dari keinginan alam semesta, maka masa depan alam semesta ini ada di tanganmu. Aku harap kamu dapat menanggapinya dengan serius. Lu Yuan kembali sadar dan mengangguk dengan serius. Jangan khawatir, Senior Heavenly Hound. Aku akan melakukannya. Itu bagus. Heavenly Hound mengangguk puas. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Heavenly Hound, Lu Yuan kembali ke tingkat atas tanah asal. Setelah kembali ke villa dan memberitahu Li Qinghe dan yang lainnya bahwa dia aman, Lu Yuan pergi ke dojo seni bela diri. Kali ini, Raja Kehancuran dan Raja Korosi benar-benar berkumpul bersama, yang membuat Lu Yuan sedikit waspada. Mungkin mereka sudah tahu bahwa Raja Daging dan Darah telah dihancurkan oleh Lu Yuan, jadi mereka berkumpul untuk menghadapinya. Selain itu, invasi tiba-tiba ke tingkat atas tanah sumber cukup aneh. Mungkin ada hubungannya dengan ini. Bagaimanapun, tubuh asli mereka selalu berada di luar kekacauan primordial. Pasti ada hubungan antara tubuh asli mereka dan keturunannya. Sekarang, Lu Yuan juga telah menghancurkan tubuh keturunan Raja Korosi dan Raja Kehancuran. Agaknya, tubuh utama Raja Korosi dan Raja Kehancuran juga akan menyadarinya. Jika tebakan Lu Yuan benar,
lawannya berikutnya mungkin adalah Raja Daging dan Darah yang sebenarnya, Raja Korosi, dan Raja Kehancuran. Bahkan mungkin ibu dari binatang bermutasi. Jika tubuh turunan begitu kuat, maka Raja Daging, Raja Korosi, dan Raja Kehancuran juga harus berada di level maksim. Sedangkan untuk ibu mutasi, dia mungkin bukan level maksim biasa. Dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin tidak bisa menghadapi salah satu dari mereka. Dia masih harus terus berkultivasi dengan keras. Dia tidak tahu kapan tiga Raja Binatang bermutasi dan ibu dari binatang bermutasi akan tiba. Waktunya sempit. Setelah tiba di ruang gravitasi, Lu Yuan duduk bersila. Selain inti nomologis yang diperolehnya dari para penjaga, dia memiliki total 13. Dan sekarang, dia hanya memiliki 9 gen yang belum mencapai level nomologis. Dia bertanya-tanya apakah 13 akan cukup. Lu Yuan menghela napas pelan dan tidak terlalu memikirkannya. Ia mulai memilih hukum yang perlu dipahaminya. Kali ini, setelah berpikir sejenak, Lu Yuan memilih hukum cahaya. Bagaimanapun, Lu Yuan harus mempertimbangkan kesulitan pemahaman hukum saat pertama kali memahami hukum tersebut. Namun sekarang, ia sudah memiliki hukum bintang sebagai pembanding. Selain itu, asal-usul alam semesta telah sepenuhnya selesai. Kondisinya sendiri telah mencapai batasnya, jadi ia tidak perlu mempertimbangkan kesulitannya. Hukum cahaya memiliki efek pengekangan tertentu pada mutasi. Semakin cepat seseorang memahaminya, semakin baik. Setelah mengambil keputusan, Lu Yuan menyerap hati hukum dan mulai memahami hukum cahaya. Dalam kekacauan itu, di area inti sarang besar binatang bermutasi yang terbuat dari tulang hijau, Raja Kehancuran tiba-tiba membuka matanya. Api berwarna darah di matanya menyala tak stabil. Tubuh turunanku sudah mati, tampaknya Raja Daging dan Darah benar. Sebuah variabel telah muncul di alam semesta itu. Raja Daging dan Darah telah pergi ke alam semesta itu. Dia menutup matanya dan terhubung ke bagian lain dari benang itu melalui benang hijau ilusi dalam kesadarannya. Sebuah bayangan besar muncul di benak Raja Kehancuran. Anakku, aku tahu permintaanmu. Sebelum Raja Kehancuran bisa mengatakan apapun, suara besar hantu itu sudah terdengar. Raja Kehancuran senang dan dengan cepat mengangguk. Terima kasih, Guru. Pada saat yang sama, di wilayah kacau lainnya, di sarang daging yang dipenuhi lendir hijau, Raja Korosi juga melakukan kontak dengan ibu mutasi. Setelah itu, dia mengendalikan sarang yang rusak untuk terbang menuju alam semesta tempat Lu Yuan berada.